Bab 401, The Savage Beast Enter Battle. Dia bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Apakah itu Sekte Tang atau 7 monster Shrek, semua orang terbiasa bertarung dengan Huo Yuhao sebagai master jiwa tipe kontrol utama. Deteksi spiritualnya yang dibagikan kepada semua orang dalam pertempuran adalah jaminan paling penting bagi kelangsungan hidup semua orang. Namun, tidak ada yang tahu di mana Huo Yuhao berada, dan dia tidak terlihat sampai sekarang. Bei mengusap tinjunya dengan kuat, dan pandangan tegas muncul di matanya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah gelombang binatang buas ini ada hubungannya dengan Yuhao? Dia akan selalu menjadi bagian dari Sekte Tang, dan dia akan selalu menjadi bagian yang paling penting. Saya akan menggunakan kekuatan sekte kami untuk melindunginya berapapun biayanya. Saya harap kalian bisa mengerti. Petik 2. Su Sanshi berkata dengan malas, mengapa kamu mengatakan semua itu? Apakah Anda pikir ada di antara kita yang akan keberatan? Generasi baru dari 7 monster Shrek adalah satu, dan Tang Sek adalah satu. Kemuliaan satu orang adalah kemuliaan semua orang. Lebih jauh lagi, peran Yuhao dalam gelombang binatang paling banyak menyalakan sekering. Petik 2. Bei memindai wajah semua orang, dan bisa mengatakan bahwa tidak ada yang punya niat untuk keberatan. Dia menghela nafas lega di dalam. Bukankah dia juga membawa beban berat di pundaknya? Boom memekakkan telinga menggema sekali lagi ketika peluru meriam jiwa stasioner mulai menunjukkan kekuatan menakutkan mereka secara eksplosif. Sinar cahaya yang berbeda bersinar satu demi satu, dan massa besar jiwa-jiwa binasa dengan setiap kejadian. Suge Divine Crossbow Cannons masih menembak dengan gila dari puncak tembok kota. Alat jiwa lainnya dan bom kejut yang disediakan oleh Shrek Academy dan Tang Sek sedang dilepaskan ke medan perang tanpa reservasi sama sekali. Namun, binatang buas terus maju, dan masih semakin dekat dan lebih dekat ke kota Shrek. Aroma asap dari senjata merembes ke udara, tetapi bau busuk liar yang menyebar dari makhluk-makhluk itu semakin menusuk. Tepat pada saat ini, keempat binatang buas Savage yang melayang di udara akhirnya membuat langkah mereka. Kecuali untuk Emerald Swan, yang bergerak maju perlahan, 3 binatang buas lainnya terbang ke atas tembok kota Shrek dengan kecepatan kilat. Bukan hanya mereka yang bergerak, setiap Savage Beast memiliki 20 hingga 30 makhluk jiwa dari berbagai jenis yang mengikuti di belakang mereka dan bergerak bersama mereka. Tidak ada pengecualian, dan semua binatang buas itu memiliki kemampuan untuk terbang. Mereka mampu mengikuti binatang buas ke dalam pertempuran, dan ini berarti kekuatan mereka layak. Bayangan ganas secara bertahap muncul satu demi satu di langit, dan mereka semua adalah makhluk buas jiwa yang memiliki setidaknya 50.000 tahun budidaya. Beberapa dari mereka memiliki lebih dari 100.000 tahun budidaya. Kelompok ini adalah kekuatan utama sebenarnya dari pasukan jiwa binatang, kekuatan utama yang bisa menentukan hasil dari pertempuran ini. Kekuatan menakutkan dari peluru meriam jiwa stasioner telah meresahkan keempat binatang buas. Mereka berdiskusi satu sama lain melalui metode komunikasi khusus mereka sendiri yang hanya unik bagi mereka, dan mereka memutuskan untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Kematian Beast Soul normal tidak benar-benar mempengaruhi Great Stardow Forest, tetapi jika terlalu banyak Beast Soul mati, hutan masih akan terguncang sampai ke akarnya. Pada akhirnya, binatang jiwa tingkat atas pernah menjadi makhluk jiwa tingkat rendah, dan hewan buas mana yang tidak membutuhkan proses kenaikan untuk menjadi individu yang kuat. Akankah Great Stardow Forest masih memiliki masa depan jika terlalu banyak makhluk jiwa tingkat rendah binasa? Karena itu, meskipun mereka tahu betul bahwa kota Shrek tidak cukup dihabiskan atau kelelahan, mereka tidak punya pilihan lain selain mengaktifkan kekuatan utama mereka yang benar-benar dapat menentukan hasil pertempuran. Mereka harus mengirim binatang buas mereka yang benar-benar perkasa. Semua orang dari kota Shrek sama khusyuknya dengan saat mereka menyaksikan massa besar binatang buas yang kuat terbang ke arah mereka di langit. Dari 4 sisi yang berbeda, anggrek zamrud terbang di belakang orang lain ke arah tembok kota selatan, dan lebih dari 30 makhluk jiwa perkasa terbang di depannya. Ada 7 atau 8 binatang buas yang memiliki setidaknya 100.000 tahun budidaya, dan ada lebih dari 100.000 tahun hewan buas dalam kelompok ini daripada 3 sisi lainnya. Angsa zamrud adalah binatang buas, tetapi kekuatan bertarung langsungnya tidak sekuat itu. Namun, dalam hal kekuatan bantu dan kemampuan penyembuhannya, tidak ada satu manusia pun yang bisa menyamai kekuatannya. Dengan dia di sekitar, kekuatan bertarung binatang buas yang tangguh ini pasti berlipat ganda.
Tidak ada yang mau memulai pertarungan seperti ini, tetapi apakah Shrek City punya pilihan? Ada relatif beberapa ratus ribu tahun jiwa buas di tiga sisi lainnya, tetapi mereka menyerbu ke arah kota dengan bis Savage yang lebih mahir dalam pertempuran. Savage Beast yang menyerang dengan kecepatan tercepat adalah raja dari Dark Golden Terror Clawbeards, The Savage Beast yang dikenal karena temperamennya yang keras dan ganas, The Bear Lord. Kerangka dan aura luar biasa dari sang raja beruang memberi semua orang di kota Shrek perasaan seolah-olah ada gunung di bawah mereka. Di antara para pembela di sisi ini, dua anggota pavilion Dewa Laut bangkit untuk menemui binatang buas ini, Valkyrie Douluo, Xian Liner, dan suaminya, Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek, Qian Duoduo. Tubuh beruang Lord itu terlalu besar. Meskipun dia bisa mengandalkan kultivasinya yang tangguh untuk melayang di langit, dia masih terlihat sedikit canggung. Lord beruang memiliki 470.000 tahun budidaya, dan itu berarti dia lebih kuat daripada permaisuri es bahkan ketika dia dalam kondisi puncaknya. Standar kekuatan jiwa Raja Beruang itu dekat dengan standar peringkat 97 yang berjudul Douluo. Selain itu, dia adalah beruang teror Claw Dark Golden. Dark Golden Terror Claw Bear dengan 470.000 tahun budidaya memiliki kekuatan pertempuran langsung yang hebat sehingga Ultimate Douluo yang khas tidak akan percaya diri mengalahkannya. Raja Beruang adalah kehadiran sombong di hutan Great Stardow yang tak seorang pun berani mengganggu. Xian Liner berdiri di benteng dengan tenang. Serangan jarak jauh yang dilakukan oleh makhluk-makhluk buas jiwa di bawah tembakannya itu segera diiris berkeping-keping oleh kekuatan tak berbentuk ketika mereka mencapai dalam jarak 100 meter darinya. Serangan mereka lenyap ke udara tipis, dan tidak bisa lagi menyebabkan kerusakan. Xian Liner tiba di sisi barat kota setelah dia memutuskan untuk menggunakan semua peluru meriam jiwa yang tetap, tujuannya adalah untuk menantang Raja Beruang. Awalnya, tugas ini tidak jatuh padanya. Dia memberi dirinya lebih banyak tekanan. Sejak dia menerobos peringkat 95 dan menjadi Douluo Transcendent, dia merasa bahwa meningkatkan kekuatan jiwanya lebih jauh adalah sangat sulit, dan dia akhirnya mengerti mengapa Yan Shaoze menghabiskan bertahun-tahun setelah mencapai peringkat 95 untuk naik peringkat lain. Yan Shaoze baru saja mencapai peringkat 96, dan dia dipuji sebagai keajaiban nomor 1 generasi mereka. Kenyataan membuktikan bahwa Akademi Shrek tidak pernah kekurangan bakat, tetapi bahkan individu yang berbakat dan berbakat akan kehabisan semua bakat mereka pada saat mereka menjadi Transcendent Douluo. Setiap langkah selanjutnya setelah peringkat 95 sangat menantang, tetapi setiap peringkat juga berarti peningkatan kekuatan yang sangat besar pada saat yang sama. Xian Liner pernah bertanya kepada Penatua Xuan bagaimana dia bisa melangkah lebih jauh. Penatua Xuan memberitahu dia bahwa manusia seperti wadah, dan hanya tekanan yang cukup kuat yang dapat memberi mereka dorongan dan motivasi yang cukup untuk menyalakan potensi mereka. Berapa banyak orang yang bisa memberi Xian Liner tekanan ini di dunia saat ini? Dengan lingkungan Akademi Shrek dan statusnya, mereka tidak akan pernah mengizinkannya mengambil risiko ini. Namun, Shrek tidak lagi memiliki jalan keluar dalam keadaan mereka saat ini. Valkyrie yang melambung sudah penuh dengan pertikaian dan niat bertarung yang tak terbatas. Oleh karena itu, dia menemukan Bear Lord, yang memiliki kekuatan pertempuran frontal terkuat di antara 4 binatang buas, dan yang juga raja dari beruang teror Claw Dark Golden. Qian Duoduo tidak berdiri di atas tembok kota seperti yang dilakukan Xian Liner. Dia diam-diam berdiri pada posisi yang jauh di belakang tembok kota, tetapi lapisan kekuatan jiwa yang tangguh meresap di sekelilingnya. Peringkat budidaya Qian Duoduo lebih rendah dari Xian Liner. Dia telah terjebak di peringkat 94 untuk beberapa waktu. Lebih jauh lagi, dia bisa merasakan bahwa dia tidak akan pernah menembus ambang batas ini dan naik ke peringkat 95 sepanjang hidupnya, jika dia tidak mengalami pertemuan ajaib. Karena itu, ia menyalurkan lebih banyak waktu dan energinya untuk meneliti alat-alat jiwa. Sejak Xuan Ziwen tiba, Qian Duoduo telah menurunkan sikapnya, dan dia sudah lama menjadi tamu sering di aula alat jiwa Tang Sekte. Dia tampaknya telah menemukan arah untuk menerobos dari kelas 8 ke kelas 9 dalam beberapa hari terakhir. Pada akhirnya, dia adalah titel Douluo sejati, dan dia tidak seperti insinyur jiwa kelas 9 Kekaisaran Sun Moon, yang menjadi titlet Douluo melalui berbagai metode murah. Peringkat kekuatan jiwa Qian Duoduo yang kuat berarti ada banyak hal yang bisa dia lakukan ketika menjadi insinyur jiwa kelas 9. Ada sederet tong logam dari berbagai warna yang ditanam di tanah di depannya saat ini.
Ada 7 total, dan mereka semua memiliki panjang, ketebalan, dan warna yang berbeda-beda, sementara setiap orang tampaknya memiliki karakteristik unik mereka sendiri. Dia hanya berdiri dengan tenang di belakang 7 barel ini saat dia diam-diam menyaksikan Xian Liner, yang berdiri di atas benteng. Wajahnya setenang biasanya, dan ada banyak orang berdiri di atas tembok kota di sisi ini. Kelompok ini termasuk 7 guru dari halaman dalam, dan seorang penatua lainnya dari Paviliun Dewa Laut, bersama dengan beberapa siswa dari halaman dalam. Wu Ming, yang jiwa bela dirinya adalah gagak emas, adalah bagian dari kelompok ini, bersama dengan pacar yang telah diajaknya pergi dari nasib Dewa Laut, Chu Qingtian. Lebih tepatnya, Chu Qingtian adalah suaminya sekarang. Wu Ming dan Chu Qingtian berdiri bahu-membahu. Chu Qingtian tampak sedikit melankolis, tetapi mata Wu Ming dipenuhi dengan kegembiraan, seolah-olah ada api menari di matanya. Dia adalah salah satu wanita iblis dari halaman dalam Akademi Shrek, dan dia selalu memiliki kehausan untuk pertempuran. Wu Ming memeluk Chu Qingtian di bahu dan berbisik, "Tenang sedikit, jangan terlalu gugup. Bukankah kita sudah berkultivasi keras sehingga kita bisa bertarung? Kejadian besar seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temui kapan saja." Petik 2. Chu Qingtian tertawa getir dan berkata, "Aku lebih suka tidak pernah menghadapi peristiwa besar seperti ini seumur hidupku." Wu Ming menepuk punggungnya dan berkata, "Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda nanti." Petik 2. Chu Qingtian memutar matanya dan berkata, "Tolong, akulah yang seharusnya mengatakan itu, kan?" Wu Ming terkikik dan berkata, "Siapa yang akan melindungi siapa yang tidak ditentukan oleh gender, itu ditentukan oleh kekuatan pertempuran." Petik 2. Jiwa binatang terbang di langit telah tiba saat mereka berdua bertukar kata. Lord Beruang berada dalam jarak 1 kilometer dari kota Shrek, dan Xian Liner berteriak ketika dia menerapkan kekuatan melalui ujung jari kakinya, dan melonjak ke langit seperti panah. Langit adalah medan pertempuran bagi individu yang kuat di level mereka. 2 sinar lampu merah muncul dari mata Bear Lord, dan dia jelas bisa merasakan provokasi intens dari Xian Liner. Undulasi kekuatan jiwa perempuan manusia ini lebih rendah daripada miliknya sendiri, tetapi ia memiliki kualitas unik yang menarik perhatiannya. Sang beruang berseru dengan marah ke langit saat dia mengulurkan tangannya, dan tubuhnya yang besar bergetar ketika dia naik ke udara. Bukan itu saja, bingkainya sudah sangat besar, tapi dia menjadi lebih besar saat dia perlahan-lahan mengangkat tangannya ke udara. Dark Golden Terror Claws yang panjang dan menakutkan muncul, dan seberkas cahaya hitam yang menyerupai retakan di langit muncul di sekitar cakar tajamnya. Dia belum mengiris dengan cakarnya yang tajam, tapi aura cakarnya saja merobek udara. Api hijau menghanguskan keluar dari tubuh Xian Liner. Dia tumbuh lebih tinggi, dan menjadi lebih dari 5 meter dalam sekejap mata, bahkan ketika baju besi hijau muncul di tubuhnya. Armornya menutupi seluruh tubuhnya seperti sisik ketika 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 5 jiwa hitam naik dari bawah kakinya. Versi yang diperbesarnya tampaknya membuatnya lebih muda, seolah-olah dia adalah seorang gadis muda yang berusia 20-an, dan dia memiliki aura penuh keberanian dan keberanian. Bentuknya saat ini adalah penampilan sebenarnya dari Valkyrie yang melonjak. Jiwa bela diri Xian Liner adalah Green Flame Dragon, dan meskipun tubuhnya melepaskan api hijau, elemen jiwanya adalah angin. Api tersebut dihasilkan setelah energi tipe angin dengan cepat dikonversi dan dikompresi, dan memiliki sifat disintegrasi yang sangat besar. Green Flame Dragon dianggap sebagai spesies naga terbang, dan jiwa bela dirinya yang tangguh berada pada tingkat yang sama dengan naga ruby yang telah diwarisi oleh Nan Suishui dan Nan Qiuqiu dalam sekte Earth Dragon. Elemen Ruby Dragon adalah pemusnahan, dan elemen itu langsung melenyapkan segalanya, sementara kualitas disintegrasi Green Flame Dragon lebih fokus pada mengiris dan menyebar. Green Flame Dragon secara teoritis dianggap sebagai keturunan langsung dari naga emas, dan bahkan tombak di tangan Xian Liner berasal dari jiwa bela dirinya saat lahir, mirip dengan tombak naga emas. Valkyrie tidak akan pernah menunggu di medan perang. Lord Beruang menjadi lebih besar saat dia naik ke langit ke arahnya, dan mata Xian Liner berkilau dengan cahaya hijau yang intens pada saat yang sama ketika dia berputar di udara dan jatuh ke bawah. Dia bergerak seperti bintang jatuh hijau ketika dia jatuh ke arah Raja Beruang Gelap Teror Dark Golden. Api hijau tampak merembes keluar dari matanya saat dia melayang tinggi di langit, dan dia tiba di atas sang beruang dalam sekejap cahaya hijau. Lord Beruang membuat langkahnya, dan dia membuat gerakan yang dipersonifikasikan kekuatan,
dia mengayunkan tangannya yang besar di depannya dan mencakar dengan telapak tangannya menghadap keluar. Rona emas gelap yang mengerikan menodai langit di saat berikutnya. Cakar macam apa itu? Setiap cakar berubah menjadi pisau emas gelap mengerikan yang panjangnya lebih dari 100 meter, dan Dark Golden Terror Claw yang masif tampak seolah-olah mereka akan merobek langit terpisah. Pemandangan yang membatu ini segera mengguncang para prajurit yang berada di tembok barat kota Shrek. Udara benar-benar tercabik-cabik dimanapun 10 cakar tajam ini melintas, dan lolongan samar bisa terdengar dari ruang yang sobek itu. Orang bisa melihat titik-titik samar cahaya bintang di tengah kegelapan yang menakutkan. Ini adalah kekuatan dari Savage Beast. Bahkan orang-orang kuat seperti Ditian dan Affiliate Tyrant King tidak mau melakukan swipe langsung dari Bear Lord's Dark Golden Terror Claws. Lord Beruang adalah raja kehancuran sejati. Namun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Valkyrie memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan Dark Golden Terror Claws yang bahkan Dewa Beast sendiri tidak mau bertemu secara langsung. Ya, dia memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat keluar dari atas tembok kota Shrek dan langsung mendarat di atas nyala api hijau. Pada saat itu, api hijau yang turun dari langit berlapis dan dilindungi oleh lapisan cahaya keemasan yang buram. Kabut-kabur mengelilingi semua cahaya keemasan itu, dan semuanya tampak sedikit tidak nyata pada saat itu. Dark Golden Terror Claws yang menakutkan dari Sang Lord Bear mengusapnya dengan cepat. Adegan aneh terjadi ketika cakarnya menyentuh cahaya keemasan itu. Cakar tajam beruang itu menghilang, dan cahaya keemasan kabur segera menjadi surrealis dan ilusi pada saat itu. Sapuan ke bawah nyala api hijau tampaknya berhenti sejenak, seolah-olah mereka telah dilapisi dengan minyak, dan mereka menyelinap melalui celah-celah di antara semua cahaya keemasan yang gelap itu. Namun, Dark Golden Terror Claws terlalu merusak. Meskipun cahaya keemasan dipenuhi dengan kekuatan spasial, semua cahaya keemasan itu masih tercabik-cabik ketika api hijau menyelinap melewati cakarnya. Tapi itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Valkyrie telah mencapai tujuannya. Dia menyelinap melalui cakar mematikan beruang itu, dan raungan naga yang marah bergema di seluruh medan perang. Api hijau menjadi kerucut, dan mereka langsung menuju ruang antara alis Bear Lord. Dia menerobos begitu saja. Kembali di atas tembok kota, Qian Duoduo menatap dengan dekat pada pertempuran di langit, dan secara bertahap menurunkan meriam emas di tangannya. Itu adalah Light of Spatial Protection, alat jiwa kelas 8. Alat jiwa ini dikenal di antara alat jiwa kelas 8 sebagai The Unbreakable Fortress, dan merupakan versi yang lebih kuat dari Invincible Barrier. Alat jiwa ini memungkinkan pengguna untuk memasuki dimensi lain untuk sementara waktu saat dipukul, namun meski begitu, Terror Claws Dark Golden Beruang Lord masih berhasil merobek ruang itu sendiri, yang berarti bersembunyi di dimensi lain tidak bisa sepenuhnya menghindari serangannya. Tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkan kekuatan serangan Raja Beruang itu. Itu hanya kekuatan ofensif murni. Namun, rencana mereka akhirnya berhasil. Mereka telah menikah selama bertahun-tahun, dan chemistry serta kerja tim Qian Duoduo dan Xian Lin begitu baik sehingga mereka hampir orang yang sama. Mereka sangat jelas bahwa dalam hal kekuatan, mereka bukan tandingan Bear Lord bahkan jika mereka bekerja sama. Mereka hanya bisa memanfaatkan ketidaktahuan Raja Beruang dan kurangnya pemahaman terhadap alat jiwa pada awal pertempuran untuk mengejutkannya sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Itulah alasan mengapa mereka datang dengan strategi pertempuran seperti itu, dan Xian Liner memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika semua orang berpikir dia akan menghindari cakar tajam beruang. Kerangka Dewa Beruang terlalu besar, dan tubuhnya yang terlalu besar berarti dia tidak terlalu gesit. Setelah ia tumbuh lebih besar, beruang itu setinggi 100 meter, sementara Xian Liner bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lengan Raja Beruang baru saja terayun di udara ketika api hijau berbentuk kerucut mencapai pusat alisnya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk merespons. Namun, Lord Beruang memilih jawaban yang mengejutkan setiap penonton. Dia bahkan tidak berusaha menghindari serangan ini. Mata emas gelapnya berkedip-kedip dengan warna merah darah, dan dipenuhi dengan rasa jijik dan ketidakpedulian saat dia menundukkan kepalanya, mengarahkan dahinya untuk berbenturan dengan api hijau berbentuk kerucut. Itu adalah serangan habis-habisan dari Xian Liner, peringkat 95 Transcendent Douluo, yang dikenal sebagai Valkyrie. Meskipun dia tidak menggunakan skill jiwanya yang terkuat karena dia menginginkan kecepatan, bisakah tubuh Bear Lord hanya bertempur melawan serangan hebatnya yang memiliki kualitas hancur? Bam!
Api hijau tersebar ke segala arah di langit, dan patung Xian Liner muncul di langit saat dia berputar di udara. Dampak luar biasa membuatnya tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri, dan ia menyalurkan kekuatan jiwa terus-menerus untuk menstabilkan dirinya saat ia terbang mundur dengan cepat. Dan Tuan Beruang, dia hanya melengkungkan kepalanya yang besar ke belakang, dan beberapa helai bulu emas gelap melayang turun dari dahinya. Dia menggunakan bagian belakang cakarnya dan mengusap dahinya sebelum dia melolong marah. Sepertinya yang dia ambil adalah sedikit rasa sakit, dan dia tidak menderita cedera sama sekali. Para penguasa jiwa yang menonton dari atas tembok kota terkejut ketika mereka melihat ini. Tidak ada yang terjadi pada Lord Beruang ketika dia berselisih dengan serangan dari Douluo Transcendent. Dia bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Itu terlalu sulit dipercaya. Apakah pertahanan Tuan Beruang itu ganas dan tangguh? Ya, pertahanan beruang itu memang sekuat itu. Xian Liner paling merasakan ini karena dia yang menyerangnya. Ketika Green Flame Spear-nya menusuk dahi Raja Dewa, dia merasa seolah-olah dia benar-benar berselisih dengan bintang jatuh. Kekuatan mengerikan langsung mengirimnya meluncur di udara, dan lengan kanannya yang memegang Green Flame Spear-nya sakit dan mati rasa. Orang hanya bisa mengerti apakah lawannya kuat atau lemah dalam pertemuan yang sebenarnya. Tidak ada satupun binatang buas yang tidak pantas mendapatkan reputasi mereka, dan Raja Beruang hidup sesuai namanya sebagai nomor 5 dari 10 binatang buas besar. Tidak ada pertanyaan bahwa ia memiliki kemampuan ofensif terkuat di antara 4 binatang buas hari ini. Dada berotot Tuan Beruang melotot saat dia mengayunkan tangannya keluar. Lengannya yang tebal terentang di sampingnya, dan dia melolong dengan marah ketika dia tiba-tiba mengangkat Dark Golden Terror Claw-nya tinggi ke langit. Semua bulunya mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang intens, dan pada saat itu, ia berkilau dan bersinar seperti matahari. Raungannya sangat tebal dan padat, dan bergema di langit seperti petir yang tumpul. Raungannya mengguncang para penguasa jiwa dan tentara yang berdiri di tembok kota di bawahnya sampai mereka merasa pusing, sementara binatang buas yang menyerang kota menjadi sangat bersemangat. Momentum serangan mereka menjadi lebih sengit dari sebelumnya, dan alat jiwa di atas tembok kota sepertinya mereka tidak bisa menahan binatang buas itu kembali. Ekspresi Xian Liner langsung menjadi serius dan serius. Dia memiliki perasaan terkuat tentang Bear Lord karena dia berhadapan langsung dengannya. Dia benar-benar tidak bisa menahan tekanan menakutkan Raja Beruang, yang menyerupai gunung, bahkan dengan pangkat kultivasinya, dan sisik naga hijau di permukaan tubuhnya berdesir terus-menerus untuk menghilangkan tekanan itu. Apakah Bear Lord menggunakan tanda tangannya dari awal? Gaya bertarung seperti apa ini? Xian Liner tidak berani mengabaikan lawannya. Lord Beruang lebih kuat dari yang dia perkirakan, dan dia menggertakkan giginya saat dia mengangkat tombak Green Flame-nya tinggi ke udara. Api hijau di tubuhnya berkembang pada saat yang sama, dan gelombang naga mengaum bisa terdengar. Cincin jiwanya yang ketujuh bersinar ketika dia langsung berubah menjadi naga hijau raksasa dan berputar-putar di udara. Dia melepaskan lapisan api hijau lagi, dan api ini membentuk kepala naga hijau raksasa di depannya saat dia menatap Dewa Beruang di seberangnya. Qian Duoduo tidak diam, juga. Xian Liner ternyata tidak mampu menghentikan Bear Lord sendirian, dan dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya saat dia dengan cepat terbang keluar dari kota. Kali ini, dia tidak membawa alat jiwanya. 9 cincin jiwa berkilau di tubuhnya, dan cincin jiwa ketujuhnya berkilau ketika cahaya hitam perlahan-lahan menutupi tubuhnya saat ia naik ke langit. Dia berubah menjadi perisai besar, dan dengan cepat naik ke sisi Xian Liner. Perisai ini persegi, dan ada pola naga hitam di permukaannya. Seekor naga hitam tampak berkilauan di permukaan perisai, tetapi mata naga itu tidak berwarna keemasan seperti dewa binatang buas, tetapi sebaliknya merah. Permukaan perisai itu tampaknya bertatahkan 2 permata merah. Ini adalah jiwa bela diri Qian Duoduo, perisai naga hitam. Kembali pada hari itu, Qian Duoduo, Kai Meier, Xian Liner, dan Yan Shaoze dikenal sebagai generasi emas Shrek karena jiwa bela diri mereka semua kuat, dan mereka memiliki kekuatan yang hebat. Yan Shaoze adalah yang terkuat di antara mereka, dan Xian Liner datang berikutnya, dan Kai Meier setelahnya. Qian Duoduo adalah yang paling lemah, tapi dia adalah seorang master jiwa tipe pertahanan, dan kemampuan bertahannya adalah yang paling luar biasa di antara mereka. Ini juga merupakan alasan paling penting mengapa dia memilih untuk menjadi seorang insinyur jiwa pada akhirnya. Ada bagian dari masa lalunya yang sangat disesalkan, dan dia mendambakan kekuatan ofensif. Menghadapi musuh yang kuat,
Qian Duoduo akhirnya memilih untuk bertarung menggunakan jiwanya sendiri. Dia bersedia menjadi tameng Xian Liner. Xian Liner, yang dalam bentuk Green Flame Dragon-nya, melirik Qian Duoduo di sampingnya. Cahaya redup berkedip di matanya saat dia menurunkan suaranya dan menggeram, "Hati-hati, Qian tua. Jangan khawatir." Mulut naga-naga hitamnya terbuka dan tertutup. Lord Beruang bergerak pada saat ini. Cahaya keemasan tebal dan padat di tubuhnya tiba-tiba semua terkonsentrasi pada cakar kembarnya, dan cakar keemasan awalnya gelap langsung menjadi emas cemerlang. Garis-garis cahaya yang menyerupai gelombang mengalir di permukaan cakarnya yang tajam, akhirnya berhenti di tepi cakarnya. "Pergilah ke neraka, kalian berdua." Beruang Lord berteriak dengan galak saat dia memotong cakar tajamnya ke arah Xian Liner, seolah-olah dia sedang memotong langit dan bumi yang terbuka. Adegan yang menakutkan muncul. 10 bilah emas setajam silet yang panjangnya setidaknya 1000 meter muncul di Dark Golden Terror Claw-nya, dan 10 luka besar langsung terbelah di langit ketika cakar menakutkan beruang itu menebas ke arah Xian Liner. Lord Beruang sangat marah, dan konsekuensinya serius. Tombak Xian Liner melukai dirinya. Meskipun lukanya tidak serius, Raja Beruang tidak bisa marah dan memiliki temperamen yang mengerikan. Dia telah mendominasi hutan Great Stardow selama bertahun-tahun, dan sudah lama sejak dia terakhir kali terluka. Pertarungannya baru saja dimulai, dan lawannya telah melukainya. Itu sangat memalukan baginya. Dia adalah salah satu jenis makhluk jiwa yang paling sombong, dan dia tidak memberi muka kepada siapapun kecuali Ditian. Semua orang takut padanya di Great Stardow Forest. Lord Beruang terluka ketika dia baru saja memulai pertarungannya hari ini. Itu membuatnya marah. Serangan yang dilepaskannya saat ini bukanlah salah satu dari kemampuan bawaannya. Sebaliknya, ia berhasil menumbuhkannya seiring waktu, dan dengan mengandalkan kekuatannya yang tangguh. Ini mirip dengan teknik bertarung yang diciptakan oleh Master Jiwa Manusia, namun serangan ini bahkan lebih kuat daripada teknik bertarung yang diciptakan sendiri, karena Lord Beruang meningkatkan kekuatan penghancur Dark Golden Terror Claw ke tingkat sekuat mungkin. Cakar raksasa beruang 1000 meter sebenarnya merobek langit. Luka yang dalam dan mengerikan itu menghasilkan kekuatan vakum yang sangat besar, dan Qian Duoduo dan Xian Liner dengan paksa dihisap ke arah mereka. Mereka buru-buru menyalurkan kekuatan jiwa mereka, dan hanya pada saat itulah mereka nyaris tidak bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Kepala naga hijau yang terkondensasi di depan Xian Liner sebelum ini terbang maju tanpa terkendali. Xian Liner tidak mengira serangan Bear Lord memiliki efek seperti itu, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan kepala naganya lebih jauh. Dia mengertakkan gigi dan mengaktifkan semua kekuatan jiwanya untuk mendorong kepala naga hijau itu lebih jauh. Naga mengaum bergema di seluruh langit saat kepala Green Flame Dragon naik di udara. Kekuatan hancur yang luar biasa mencemari langit dengan warna hijau kebiruan, dan semuanya tampak sangat indah. Sangat disayangkan bahwa keindahan ini tidak berlangsung lama. Ketika cakar menakutkan sepanjang 1000 meter itu merobek langit, warna hijau kebiruan dengan cepat dikonsumsi oleh ruang yang telah dibelah terbuka. Kepala naga hijau Xian Liner hampir langsung robek menjadi jutaan keping. The Bear Lord telah menciptakan serangan Sky Tear Claw-nya. Dia pernah mencoba untuk menantang otoritas Ditian, dan mengandalkan serangan ini untuk melukai Ditian. Tentu saja, Ditian mengajarinya pelajaran yang sangat menyakitkan sesudahnya karena fakta ini. Ditian menghargai kekuatan Raja Beruang, jadi dia tidak membunuhnya karena penghinaan ini. Jika tidak, Lord Beruang akan menjadi makanan Ditian sejak lama. Cakar Dewa Langit Sky Tear hanya berhenti sebentar di udara ketika kepala naga Green Flame milik Xian Liner memblokirnya. Cahaya keemasan intens redup sejenak sebelum terus menebas ke arah Xian Liner. Xian Liner menggeram ketika lingkaran cahaya hijau kebiruan menyala pada bentuk Green Flame Dragon-nya satu demi satu, dan melonjak keluar terus-menerus. Cakar tajam dari Lord Bear telah tiba, dan lingkaran cahaya ini dengan paksa memblokir cakar itu. Namun, lingkaran cahaya itu tidak bertahan lama. Cakar pencakar langit beruang memotong dan menghancurkan lingkaran cahaya itu satu demi satu, seperti pisau panas memotong mentega, dan cakar tajamnya semakin dekat dan lebih dekat ke Xian Liner. Lampu hijau di tubuh Xian Liner menjadi lebih kuat, dan api hijau yang membakar tubuhnya menyebabkan udara di sekelilingnya memelintir dan berubah bentuk. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa menghentikan cakar tajam itu turun padanya. Xian Liner mengerti pada saat ini bahwa dia salah sejak awal, dan pilihannya untuk memenuhi kekuatan Raja Beruang dengan kekuatan adalah kesalahan terbesarnya.
Dark Golden Terror Claw Bear paling mahir dalam menerobos pertahanan, dan kemampuan ofensifnya terlalu kuat. Dia tidak tahan menghadapi satu kesempatan pun dengan kekuatan, dan dia seharusnya memilih taktik tabrak lari. Mungkin saat itu dia akan bisa menahan Lord Beruang untuk waktu yang lebih lama. Sayangnya, memahami semuanya sekarang sudah terlambat. Cakar Tuhan Beruang merobek langit, dan luka dalam di langit itu memiliki kekuatan isap yang sangat besar. Alasan mengapa serangan ini menakutkan adalah karena lawannya akan tahu bahwa Skytear Claw Beruang Lord memiliki kekuatan menyerang yang menakutkan, tetapi luka yang dalam di ruang yang robek akan menarik lawannya, jadi lawannya tidak punya pilihan selain untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Apakah saya akan mati begitu saja? Tepat pada saat ini, Xian Liner tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya ringan, dan tekanan di depannya tiba-tiba menghilang. Dia bisa melihat sepetak besar hitam di depannya. Sebuah perisai hitam yang sangat besar menghalangi untuknya, dan cakar tajam dari Lord Beruang memangkas perisai ini dengan suara mengiris yang menusuk telinga. Naga hitam berputar di sekitar perisai, dan gelombang raungan naga terdengar seperti keluhan ketika 9 cincin jiwa bersinar terus-menerus. Mereka melepaskan keterampilan jiwa satu demi satu dalam upaya untuk memblokir cakar tajam yang menakutkan, tetapi perisai itu sendiri bergetar hebat. Xian Liner ada di belakang perisai ini, tapi dia bisa melihat retakan mulai muncul satu demi satu. Tidak, Xian Liner berteriak di bagian atas suaranya, dan melesat maju dalam sekejap agar dia bisa terus memblokir Dark Golden Terror Claws itu. Namun, sinar cahaya hitam melesat keluar dari balik perisai dan membungkusnya. Cahaya hitam meledak dari perisai segera setelah itu. Boom kuat terdengar terus-menerus saat Skytear Claw Beruang Lord akhirnya meletus menjadi titik-titik emas yang menghilang ke langit, dan luka dalam di langit menutup pada saat yang sama. Cahaya hitam turun dari langit, dan jatuh ke atas tembok barat kota Shrek. Semuanya terjadi terlalu cepat, ke titik di mana berbagai individu kuat Shrek Academy terlambat untuk memperkuat Xian Liner bahkan jika mereka mau. Mereka hanya bisa menyaksikan semua yang terjadi di depan mata mereka. Cahaya Sang Dewa Beruang jauh lebih redup daripada sebelumnya setelah dia melepaskan Skytear Claw-nya. Dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Bahkan dengan 470.000 tahun kultivasinya, dia masih harus mengambil nafas setelah menggunakan semua kekuatannya dalam satu serangan. Sinar cahaya hijau melonjak ke langit di atas Shrek City dan memblokir Bear Lord. Itu adalah Penatua Song, yang memiliki ekspresi marah di wajahnya. Penatua Song tidak berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia telah berkoordinasi dengan semua orang dan mendukung mereka dari satu sisi sehingga dia bisa menanggapi setiap keadaan darurat atau bahaya yang mungkin terjadi di bagian depan manapun. Xian Liner tidak menyangka Bear Lord untuk menggunakan tanda tangannya dari awal, dan Penatua Song juga tidak melihat itu. Dia awalnya fokus di sisi lain kota. Dari sudut pandangnya, dengan putrinya dan suami putrinya bergabung melawan Bear Lord, mereka akan dapat menahannya bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkannya. Siapa yang akan berpikir bahwa Lord Beruang tidak akan mengikuti perilaku konvensional dan melepaskan Skytear Claw di awal pertarungan? Xian Liner dan Qian Duoduo sudah bentrok dengan Skytear Claw Beruang Dewa saat Penatua Song menyadari apa yang sedang terjadi. Penatua Song langsung berubah menjadi sinar hijau dan meroket ke arah Lord Beruang, menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya, Green Shadow Godly Hawk. Yang benar adalah bahwa kemampuan Penatua Song adalah counter terbaik untuk Bear Lord. Dia bisa menghindari kehancuran Lord Beruang dengan kecepatannya. Tanda pisah. Kembali di atas tembok kota. Cahaya hitam menghantam tembok kota dan mengungkapkan bentuk aslinya, Qian Duoduo. Baik dia dan Xian Liner kembali dalam bentuk manusia pada saat ini. Xian Liner berada dalam pelukannya, tapi tubuh Qian Duoduo yang tinggi dan kuat penuh luka dan luka yang menjalar di seluruh tubuhnya. Daging dan kulitnya digulung dan dilipat, dan tulang-tulang putih yang mencolok terlihat di banyak bagian tubuhnya, seolah-olah dia adalah manusia yang terbuat dari darah. Wah, mulut darah menyembur dari mulut Qian Duoduo ke tubuh Xian Liner. Tubuhnya yang berotot berayun ketika dia memaksa dirinya untuk meletakkan Xian Liner di tanah sebelum dia jatuh di sampingnya. Duoduo, Xian Liner memeluknya dengan erat, dan matanya dipenuhi air mata. Tentu saja dia tahu apa yang baru saja dilakukan Qian Duoduo. Untuk memblokir serangan Raja Beruang, Qian Duoduo memilih untuk meledakkan perisai naga hitamnya. Dia mengandalkan kekuatan ofensif tangguh yang bisa dihasilkan oleh Titlet Douluo dengan meledakkan jiwa bela dirinya untuk mengusir Skytear Claw yang menakutkan dari Lord Bear. Namun,
Qian Duoduo terluka parah karena itu. Apakah meledakkan jiwa bela diri seseorang itu mudah? Jiwa bela diri adalah bagian dari manusia manapun di benua Douluo, dan semakin kuat jiwa bela diri seseorang, semakin intim intimasinya dengan tubuh seseorang. Mengatakan bahwa jiwa bela diri seseorang adalah bagian terpenting dari tubuh seseorang karena titlet Douluo tidak mungkin salah. Qian Duoduo tidak hanya meledakkan jiwa bela dirinya sendiri, karena ia harus mengambil sisa kekuatan Sky Tier Claw yang tersisa juga. Darah segar keluar dari mulut Qian Duoduo. Pupil matanya sudah mulai kendur dan tidak teratur, tetapi wajahnya anehnya penuh senyum. Duoduo, bagaimana kabarmu? Duoduo, Xian Liner tidak pandai menyembuhkan sama sekali, dan dia tidak tahu bagaimana membantunya. Kenapa kamu begitu bodoh? Mengapa Anda mengambil beban dari semuanya sendirian? Kamu, Xian Liner terisak tak terkendali pada saat ini. Lin, heh. Saya selalu ingin memanggil Anda itu. Kecuali, aku tidak pernah berani pada hari-hari normal. Tapi, pada suatu waktu, seperti ini, aku berani karena, jika aku tidak memanggilmu itu sekarang, aku mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan lagi. Suara Qian Duoduo bergetar, tapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suaranya. Darah terus mengalir dari mulutnya ketika dia berbicara, dan bahkan hidung dan telinganya berdarah deras. Serangan Bear Lord tidak hanya setajam silet, itu juga memiliki kekuatan getaran yang sangat besar. Tepat pada saat ini, bayangan dengan cepat terbang ke Xian Liner dan Qian Duoduo dan mendarat tepat di sebelah mereka. Dia menekankan tangannya pada Qian Duoduo saat tanaman merambat hijau kebiruan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tangannya dan dengan cepat menempelkan diri ke tubuh Qian Duoduo. 9 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya. Cincin jiwa pertamanya, keempat, dan keenam bersinar pertama saat cahaya hijau kebiruan yang lembut mengalir terus-menerus ke Qian Duoduo. Pria ini yang datang ke depan pada waktunya untuk merawat Qian Duoduo adalah satu-satunya penatua di Paviliun Dewa Laut yang mahir dalam penyembuhan dan perawatan, Penatua Zhuang, yang adalah tipe tambahan titlet Douluo. Bab 402, Qian Duoduo dan Xian Liner. Dia adalah orang yang telah membantu menstabilkan luka-luka Huo Yuhao bersama dengan Penatua Xuan ketika Huo Yuhao kembali setelah memetik rumput kerinduan yang rindu. Di medan perang, ia juga menjadi orang tersibuk, bergerak untuk merawat siapapun yang terluka. Saat Qian Duoduo menderita cedera kritis, dia secara alami bergegas secepat mungkin. Ketika Xian Liner melihat Penatua Zhuang, seolah-olah dia telah melihat sedotan yang menyelamatkan jiwa. Penatua Zhuang, selamatkan dia, cepat, selamatkan dia. Bagaimana Duoduo? Petik 2. Penatua Zhuang tampak sangat muram dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Sulit. Ketika Xian Liner mendengar itu, air matanya mulai mengalir tak terkendali lagi. Jika bahkan Penatua Zhuang, yang paling ahli dalam penyembuhan di Akademi Shrek, mengklaim bahwa menyelamatkan Qian Duoduo itu sulit, lebih dari setengah kehidupan Qian Duoduo sudah hilang. Duoduo, kamu tidak bisa mati. Anda, bagaimana Anda bisa mati? Kamu sangat kuat. Anda akan bisa bertahan hidup. Anda akan bisa, bukan? Katakan padaku bahwa kamu akan bisa selamat. Xian Liner meraih tangan Qian Duoduo dengan erat, dan suaranya serak karena semua tangisan. Qian Duoduo batuk 2 kali dan meludahkan 2 suap darah berbusa. Dia terlihat sedikit lebih baik setelah dirawat oleh Penatua Zhuang. Pada titik ini, 2 tokoh lainnya bergegas mendekat. Mereka adalah Yan Shaoze dan Kai Meier, 2 dekan dari Departemen Jiwa Marsial. Mereka terkejut ketika mereka melihat Qian Duoduo, dan mereka juga memperhatikan situasi di sisi barat kota. Xian Liner dan Qian Duoduo keduanya terpukul oleh serangan habis-habisan dari Lord Beruang. Karena mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka berdua, mereka secara alami bergegas untuk memeriksa situasi dengan segera. Old Qian, bagaimana kabarmu? Yan Shaoze berjongkok di sisi lain Qian Duoduo. Qian Duoduo terkekeh, aku, baik-baik saja. Ini, cukup bagus seperti ini. Kalian berdua, datang pada waktu yang tepat. Saya punya beberapa hal, untuk dikatakan sejak saya memiliki, waktu yang tersisa. Petik 2, mata Xian Liner dipenuhi air mata saat dia berkata, Duoduo, berhenti bicara. Fokus, dan biarkan Penatua Zhuang memperlakukan Anda dengan benar. Kamu tidak harus mati kamu. Penatua Zhuang tampaknya telah menggunakan banyak kekuatan jiwa ketika dia memperlakukan Qian Duoduo,
dan suara Qian Duoduo perlahan menjadi lebih halus. Dia tertawa getir. Meskipun kultivasi saya tidak dapat dibandingkan dengan kalian berdua, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu kondisi saya sendiri? Biarkan saya selesai berbicara. Petik 2. Xian Liner terisak ketika dia berkata, kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Tatapan Qian Duoduo menjadi lebih lembut saat dia memandangnya. Liner, aku sangat menyukaimu. Itu benar. Dari hari saya memasuki akademi, saya selalu menyukai Anda. Namun, Anda harus tahu bahwa saya tidak cukup baik untuk Anda. Kamu sangat cantik, dan kamu menarik perhatian semua orang. Aku hanya bisa menyembunyikan kesukaanku padamu jauh di dalam hatiku, dan aku hanya bisa melihatmu dari jauh. Meski begitu, saya sudah sangat puas. Petik 2. Xian Liner linglung saat dia melihat Qian Duoduo. Wajahnya berubah sedikit pucat. Meskipun mereka telah menikah selama bertahun-tahun, Qian Duoduo belum pernah mengatakan hal seperti ini padanya sebelumnya. Qian Duoduo menatap tajam ke matanya, lalu, aku bisa melihatmu setiap hari di akademi, dan itu adalah berkah terbesar bagiku. Namun, berkat ini segera memudar. Ketika saya diam-diam mengamati Anda, saya menemukan bahwa Anda sudah mengembangkan rasa menyukai orang lain. Anda menyukai Yan Shaoze. Anda berdua adalah master jiwa tipe penyerangan. Dia tampan, berbakat, dan memiliki jiwa bela diri yang kuat. Ada begitu banyak siswa di kelas kami yang naksir padanya kalau begitu. Petik 2. Wajah Yan Shaoze memerah ketika dia mendengar ini, dan dia memutar kepalanya untuk melihat Kai Meier. Kai Meier bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa dan hanya tersenyum sedikit padanya untuk mengisyaratkan bahwa dia tidak keberatan. Ya, Shaoze jauh lebih luar biasa daripada aku dan lebih baik daripada aku dalam semua aspek. Pada saat itu, saya menjadi agak cemburu. Aku cemburu karena dia bisa merebut hatimu. Untuk mengungguli dia, aku memberikan segalanya dengan harapan bisa menyusulnya. Namun, mimpi buruk terjadi pada saya. Setelah seleksi sementara oleh akademi, kami akan ditempatkan di kelas yang berbeda. Sebagai master jiwa tipe pertahanan, saya tidak mungkin berada di kelas yang sama dengan Anda. Aku benar-benar membenci diriku sendiri karena menjadi seorang master jiwa tipe pertahanan. Aku benar-benar berharap aku juga tipe master serangan atau tipe jiwa. Dengan cara itu, saya bisa terus melihat Anda setiap hari. Aturan akademi tidak bisa diubah, dan aku akhirnya terpisah darimu. Setelah saya pergi ke kelas lain, saya berpikir bahwa saya harus memberikan segalanya. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan cintamu, aku harus mengalahkan Shaoze. Setidaknya dalam hal kemampuan, aku harus lebih baik darinya. Saya berkultivasi tanpa kenal lelah setiap hari. Setelah kelas selesai, saya akan selalu berjalan diam-diam melewati bagian depan kelas Anda. Jika saya beruntung, saya bisa melirik Anda, yang membuat saya sangat senang. Namun, mimpi buruk yang lebih besar terjadi. Setelah beberapa waktu, saya mendengar beberapa teman sekelas Anda menyebutkan bahwa Anda berkencan dengannya dan Anda berdua telah menjadi pasangan. Itu merupakan pukulan besar bagi saya saat itu. Saya sangat kesal selama beberapa hari. Saya benar-benar ingin menagih di depan Anda dan memberitahu Anda bahwa saya menyukai Anda. Namun, saya tidak pernah cukup berani. Ketika saya melihat ke cermin dan melihat diri saya sendiri, saya hanya merasa rendah diri. Anda masih ingat, selama kompetisi internal pertama akademi, saya akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan Shaoze. Saya menghadapinya saat semifinal. Saya berjuang sangat keras untuk pertarungan itu, dan kami bertarung selama 2 jam sampai kekuatan jiwa kami terkuras. Petik 2. Tapi aku masih kalah pada akhirnya. Namun, saya terkejut ketika semua guru percaya bahwa saya tidak mau menyerah, dan mau berjuang. Mereka percaya bahwa saya memiliki potensi besar, dan mulai mengasuh saya. Setelah itu, saya berjalan ke halaman dalam dan menjadi murid di sana. Saya akhirnya punya lebih banyak waktu untuk melihat Anda. Namun, saya sangat tersiksa setiap kali saya melihat Anda karena dia selalu bersama Anda. Bakat Shaoze memang terlalu besar. Saya terus mengejarnya, tetapi saya tidak bisa menangkapnya. Setiap kali kami bertarung, aku selalu kalah. Saya mulai percaya bahwa ada sesuatu yang disebut bakat di dunia ini. Setelah dia menjadi murid penatuamu, dia berhasil memperluas jarak di antara kami. Saya tahu saat itu, mungkin, saya tidak akan bisa melampaui dia dalam kehidupan ini.
Petik 2. Yan Shaoze menghela nafas saat dia diam-diam mendengarkan kata-kata Qian Duoduo. Dia berkata, Duoduo, tahukah kamu? Saya juga memberikan semua yang saya miliki pada saat itu karena Anda terlalu mengejar saya. Saya tidak punya pilihan untuk menempatkan semua fokus saya pada kultivasi dan studi saya untuk mencegah dilampaui oleh Anda. Bahkan, Anda sudah berhasil saat itu. Karena saya terlalu fokus pada dua hal ini, saya menghabiskan sedikit waktu dengan Liner. Petik 2. Qian Duoduo terkekeh dan berkata, begitukah? Itu bagus, kalau begitu. Petik 2. Jika ada waktu lain, Yan Shaoze mungkin telah berubah menjadi sarkastik. Namun, Qian Duoduo sangat pucat sekarang, dan aura hidupnya semakin lemah. Meskipun mereka tidak berbagi hubungan yang harmonis selama bertahun-tahun karena Xian Liner, Yan Shaoze tidak bisa mengatakan sesuatu yang keras kepada Qian Duoduo pada saat ini. Qian Duoduo memutar kepalanya untuk melihat Yan Shaoze, dan kelembutan di matanya berubah menjadi amarah. Jika itu aku tidak akan meninggalkan Liner bahkan semenit pun. Saya akan melindungi dan merawatnya selamanya. Bagaimana dengan kamu? Anda adalah bajingan yang hanya tahu bagaimana melukainya. Anda mengatakan bahwa Anda berkultivasi tanpa lelah karena saya panas pada tumit Anda, tetapi mengapa Anda memiliki begitu banyak waktu untuk menggoda wanita lain? Mengapa Anda melukai Liner? Meski begitu, dia tetap benar dan terus mencintaimu. Apakah kamu tahu itu? Yan Shaoze setengah merah dan setengah pucat. Ketika dia melihat Qian Duoduo, yang semakin lemah dan semakin lemah, dia tidak bisa mengumpulkan jawaban. Sebenarnya, Qian Duoduo tidak salah. Kai Meier berjalan ke sisi Xian Liner dan dengan lembut menepuk pundaknya. Setelah ini, dia berbalik dan pergi. Dia tidak peduli tentang masa lalu Yan Shaoze dan Xian Liner. Namun, dia adalah salah satu dari gadis-gadis yang menggoda Yan Shaoze. Selain itu, dia adalah pemenang dari semua gadis. Dia tidak mau mendengarkan lebih jauh. Selain itu, mereka milik generasi emas yang sama. Melihat bahwa Qian Duoduo berada di ambang kematian, dia tidak bisa mengendalikan diri. Qian Duoduo memelototi Yan Shaoze, dan wajahnya mulai memerah. Sepertinya dia telah mendapatkan kembali vitalitas karena amarahnya. Kamu menyakiti Liner berkali-kali, tapi dia memaafkanmu berkali-kali. Hanya ketika dia melihatmu semakin akrab dengan wanita lain, dia memutuskan sudah cukup dan meninggalkanmu. Petik 2. Yan Shaoze menunduk dengan kesakitan. Ya, aku tidak cukup tangguh. Namun, saya menyadari kesalahan saya setelah Liner meninggalkan saya. Saya mencari di mana-mana untuknya, tetapi saya tidak berhasil menemukannya. Saya hanya ingin kesempatan lain. Hanya setelah kehilangan dia saya menyadari betapa saya mencintainya. Namun, dia sudah menjadi istrimu setelah dia kembali. Apakah Anda tahu seberapa banyak rasa sakit yang saya rasakan saat itu? Petik 2. Kamu layak mendapatkannya. Xian Liner tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Yan Shaoze. Yan Shaoze tampaknya telah kehilangan seluruh energinya, dan kepalanya terkulai. Liner benar, Anda layak mendapatkannya. Setelah dia kembali, apakah Anda bertahan? Anda memilih untuk menjadi pengecut dan cepat bersama Meier sebelum menikahinya. Apakah Anda pernah mengakui kesalahan Anda kepada Liner? Apakah Anda mencoba meminta maaf padanya? Tidak, kamu tidak. Kamu pengecut. Suara Qian Duoduo bergetar saat ini dan dia mulai berbicara dengan lantang. Yan Shaoze, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Pernikahan saya dengan Liner sebenarnya adalah hasil dari keinginannya untuk membuat Anda marah. Tidak ada yang pernah terjadi di antara kami. Bahkan setelah menikah selama bertahun-tahun, kami tetap bersih sampai sekarang. Liner masih perawan. Itu karena dia mencintaimu sehingga dia tidak bisa menangani rasa sakit yang kau bawa padanya, dan memikirkan metode seperti itu untuk menguji cintamu padanya. Bagaimana dengan kamu? Apa yang Anda berikan sebagai balasannya? Hadiahmu padanya adalah pernikahanmu dengan Meier. Petik 2. Apa? Apa yang kamu katakan? Yan Shaoze membuka matanya lebar-lebar dan meraih bagian depan kemeja Qian Duoduo. Ada tatapan yang tidak bisa dipercaya di matanya. Bang! Xian Liner memangkas telapak tangannya ke arah Yan Shaoze dan meraung dengan marah, jangan menyentuhnya. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Yan Shaoze menyerang sebuah benteng setelah dia ditabrak oleh Xian Liner. Mengingat kultivasinya, dia seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan saat dia jatuh ke tanah. Namun, dia tampak seperti kehilangan jiwanya saat ini.
Xian Liner memegang ke bahu Qian Duoduo dengan satu tangan dan membiarkannya beristirahat di tubuhnya. Dia menggunakan tangannya yang lain untuk memegang tangannya dan menangis ketika dia bertanya, "Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadanya? Apa gunanya?" Qian Duoduo tiba-tiba menjadi pucat, dan gelombang kelemahan membuatnya bahkan tidak dapat mengangkat kelopak matanya. Dia perlahan-lahan menutup mereka, dan suaranya juga menjadi lebih lemah. "Karena, aku tidak akan punya waktu untuk mengatakan, jika aku tidak mengatakannya sekarang. Anda sangat menderita untuknya di hati Anda selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa dia tidak mempelajarinya? Liner, berkumpul bersama dengannya, jika kau masih mencintainya. Saya tidak pernah memikirkan menghentikan Anda. Selama ini, kami hanya pasangan dalam nama, tapi kami bukan pasangan sejati. Anda selalu tetap murni. Bahkan, aku selalu ingin mengumpulkan keberanian untuk bertanya padamu, apakah kau sedikit menyukaiku? Namun, saya tidak pernah berani. Saya khawatir bahwa saya tidak akan dapat melihat Anda setiap hari lagi." "Itu benar, apakah Anda tahu itu? Bertahun-tahun, saya paling takut bahwa Anda akan tiba-tiba mengakhiri pernikahan ini. Meskipun itu bukan benar-benar pernikahan yang benar, aku masih sangat terhibur dengan itu di hatiku. Saya akan segera." "Liner, jaga dirimu baik-baik. Saya tidak pernah memiliki keberanian untuk mengatakan sesuatu, tetapi saya akhirnya memilikinya sekarang. Aku cinta kamu. Aku benar-benar cinta kamu lebih dari diriku sendiri." Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar, dan dia menyandarkan kepalanya di pelukan Xian Liner sebelum dia berhenti bernapas. "Duoduo, Duoduo," seru Liner dengan cemas. Namun, Qian Duoduo tidak bereaksi sama sekali. "Duoduo, kamu sangat konyol. Mengapa Anda tidak memberitahu saya semua ini sebelumnya? Kenapa kamu begitu konyol? Mengapa saya jatuh cinta dengan bajingan itu? Saya sudah kehilangan semua harapan untuknya di hati saya. Saya tahu seberapa baik Anda memperlakukan saya. Hanya saja saya tidak bisa melewati penghalang di hati saya. Kami berdua terlalu konyol. Aku membuatmu menunggu bertahun-tahun karena aku terlalu pendiam. Duoduo, aku minta maaf. Duoduo, akankah kamu bangun? Saya akan menjawab pertanyaan Anda sekarang. Kamu juga termasuk dalam hatiku. Saya tidak tahu apakah ini cinta, tetapi manusia memiliki perasaan. Anda telah bersama saya selama bertahun-tahun, dan merawat saya dengan cermat. Bagaimana saya tidak tahu ini? Saya juga orang dengan hati. Hati saya telah diam-diam direformasi oleh Anda. Hanya saja saya sudah tidak mau mengakuinya. Saya tidak tahu apakah perasaan itu adalah cinta, tetapi saya benar-benar tidak dapat melakukannya tanpa Anda. Aku tidak bisa meninggalkanmu Duoduo, jangan mati. Bangun, selama kamu bangun, aku akan menjadi istrimu yang sebenarnya. Aku akan menemanimu selamanya. Duoduo, Xian Liner menangis, dan Yan Shaoze linglung saat dia duduk di tempat dia berada. Ada ekspresi tertekan di wajahnya. Dia diam-diam menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani melihat Xian Liner dan Qian Duoduo. Dalam hal hubungan, dia benar-benar gagal. Saat dia perlahan berdiri, Yan Shaoze berjalan ke Qian Duoduo dan Xian Liner. Dia bergumam, "Qian tua, kamu telah menang. Saya telah menang dalam hal kemampuan. Namun, Anda menang dalam hal hubungan. Dalam hal itu, aku benar-benar telah kehilanganmu. Anda menggunakan ketekunan Anda untuk mengalahkan saya sepenuhnya. Kamu benar, aku tidak pantas mendapatkan cinta Liner, dan aku tidak pantas bersamanya. Qian tua, aku mengagumimu." Petik 2. Saat dia berbicara, dia menekuk pinggangnya dan membungkuk dengan hormat pada sudut 90 derajat. Batuk-batuk. Pada saat ini, batuk yang tidak ramah tiba-tiba terdengar. Penatua Zhuang berdiri dan berjalan ke sisi Xian Liner. Dia menepuk pundaknya dan berkata, "Baiklah, berhenti menangis. Kirim Duoduo kembali untuk istirahat." Petik 2. "Apa?" Xian Liner tertegun, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Penatua Zhuang. Penatua Zhuang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan berkata, dia kehilangan terlalu banyak darah dan bahkan meledakkan jiwa bela dirinya. Dia terluka parah, dan tidak bisa menghabiskan terlalu banyak energi. Inilah sebabnya saya harus membiarkan dia tidur sebentar. Saya akan memberinya makan obat ketika dia kembali.
Mengingat kondisi fisiknya, saya yakin dia akan baik-baik saja dalam waktu sekitar 10 hari. Petik 2. Xian Liner berkedip. Masih ada air mata di matanya. Namun, dia benar-benar linglung. Pergantian peristiwa ini terlalu mendadak. Xian Liner sedikit tidak percaya, dan bibirnya bergetar ketika dia bertanya, "Kamu, bukankah kamu baru saja mengatakan itu?" Penatua Zhuang tersenyum dan menjawab, "Anda terlalu panik karena Anda terlalu peduli padanya." Meskipun dia pingsan dan nadinya lemah, dia tidak pergi. Saya mengatakan bahwa lebih sulit untuk merawatnya karena cedera kritisnya. Saya tidak mengatakan mereka tidak dapat diobati. Baiklah, cepat, kirim dia kembali. Jiwa binatang sedang menyerang kota dengan intensitas yang lebih besar. Saya akan memperlakukan yang lain. Kembalilah untuk bertarung juga, dan berhati-hatilah untuk tidak ceroboh lagi. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Zhuang melayang ke udara dan menghilang. Setelah menyaksikan Penatua Zhuang menghilang, Xian Liner memandang Qian Duo lagi. Dia merasakan tubuhnya lebih hati-hati, dan melihat bahwa memang benar Qian Duo tidak mati, meskipun napasnya lemah. Dia berhenti menangis, tetapi wajahnya berubah sedikit merah. Sebelumnya, semua orang di sekitar dapat dengan jelas mendengar pengakuannya. Dia bahkan tidak bisa menjaga rahasianya yang terbesar lagi. Namun, sungguh luar biasa bahwa Qian Duo tidak mati. Xian Liner tidak berani melihat yang lain di sekitarnya, dan dia membawa Qian Duo ke udara dan menghilang menuju Akademi Shrek. Penatua Zhuang pindah ke tempat lain di mana ada orang lain yang terluka. Dia tersenyum di wajahnya. Saat merawat yang terluka, dia bergumam pada dirinya sendiri, kedua anak ini benar-benar mengkhawatirkan. Duo, kau benar-benar berutang budi padaku. Haha, tanda pisah. Hubungan Xian Liner dan Qian Duo akhirnya membuahkan hasil setelah situasi hidup dan mati. Namun, kota Shrek berada dalam situasi bencana sekarang. Qian Duo terluka parah di sisi barat kota, dan Xian Liner tidak punya pilihan selain meninggalkan medan perang untuk sementara waktu. Meskipun lagu tetua Green Shadow Douluo berhasil mengganggu Bear Lord menggunakan kecepatan Green Shadow Godly Hawk-nya, kekuatan ofensif dan defensif yang mengerikan dari Lord Bear terlalu dominan. Penatua Song merasa sangat sulit untuk menahannya. Sisi timur kota berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Kemampuan Raja Scarlet sedikit lebih rendah, dan dia ditentang oleh sesepuh peringkat 96. Serangan binatang buas dari sisi timur juga tidak terlalu ganas. Namun, sisi utara dan selatan semakin mendapat masalah. Sisi selatan adalah tempat serangan utama tentara jiwa binatang terkonsentrasi. Di bawah kepemimpinan biji dan kemampuan penyembuhannya yang sangat besar, binatang buas tidak takut mati. Alat jiwa tidak bisa sepenuhnya menekan mereka lagi. Sementara ledakan dari peluru meriam jiwa stasioner berhasil menyebabkan kerugian besar bagi pasukan binatang buas, mereka juga memperkuat tekad binatang buas. Sudah ada binatang buas yang menyerang ke atas tembok kota dan mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Para siswa dari Akademi Shrek perlahan-lahan menemukan diri mereka dalam jarak dekat. Hal yang sama buruknya di sisi utara kota. Myriad Demon King tidak bisa dibandingkan dengan Bear Lord dalam hal kekuatan ofensif, yang kemampuannya dapat sepenuhnya mengekangnya sendiri. Namun, Myriad Demon King jauh lebih efektif di medan perang daripada Bear Lord. Jika Lord beruang seperti Tuan Jiwa tipe penyerangan, maka Raja Setan pertama Raja Iblis seperti Tuan Jiwa tipe kontrol. Raja-Raja Wali Iblis terus-menerus mengeluarkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari tubuhnya dan menyapu mereka ke arah puncak tembok kota utara. Meskipun ada tua-tua dari Paviliun Dewa Laut yang mencoba menghentikannya, dia terlalu kuat, dan juga sangat licik. Dia terus bergerak, dan dua tetua yang menyerangnya tidak berdaya melawannya. Mengingat bahwa pasukan binatang buas mendekat dari bawah tembok kota, mereka tidak berani menjelajah terlalu jauh. Mereka hanya bisa terus memotong anggur Myriad Demon King. Meski begitu, lebih dari setengah dari alat jiwa besar yang digunakan untuk mempertahankan kota dihancurkan oleh Myriad Demon King. Selanjutnya, tanaman merambat juga menjadi tangga bagi binatang buas untuk memanjat tembok kota. Tembok kota utara berada dalam situasi kritis. Ada lebih banyak binatang buas yang mengisi ke atas di sana daripada di sisi lain. Semakin banyak penatua dari Paviliun Dewa Laut tidak punya pilihan selain melanjutkan ke tembok kota utara untuk menahan benteng. Tanda pisah. Tembok kota selatan. Sekte Tang perlahan-lahan diintegrasikan ke dalam pertempuran. Ji Juechen berdiri di depan,
dan dia memegang Judgment Sword di kedua tangannya. Seekor binatang buas berbentuk singa, 10.000 tahun yang dibebankan ke arah tembok kota dan meraung ke angkasa dengan geram. Dia mengguncang tentara biasa yang tidak seimbang dengan raungannya. Ji Juechen mengarahkan Judgment Sword ke arahnya, dan seberkas cahaya pedang tajam keluar. Itu berubah menjadi pedang panjang yang menebas ke arah singa ini. Namun, singa ini sangat licik. Setelah merasakan niat pedang yang tajam, itu berbalik dan melompat dari tembok kota. Tidak diragukan lagi cara terbaik untuk menghindar. Namun, serangan dari Thunderous Dragon Claw turun secara diagonal dan menghalangi jalannya. Sebuah kuali besar juga jatuh dari langit. Itu terkena lumpuh dan syok, menyebabkannya membeku di udara. Cahaya hitam bersinar, dan kepalanya dipenggal. Seekor kadal besar tiba-tiba melompat dari bagian bawah tembok kota ke arah formasi Tang Sekte. Itu sedang menagih ke Jiang Nanan. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dan menggeser posisi mereka sebelum Xuan Wu Shield-nya dilepaskan. Sebuah ledakan terdengar dari perisainya. Sementara kadal besar telah diisi dengan momentum ganas, sekarang kadal tidak dapat bergerak bahkan 1 inci lebih dekat, diblokir oleh perisai Xuan Wu. Su Sanshi menarik Jiang Nanan dengan tangan kirinya sementara dia melepaskan perisainya dengan tangan kanannya. Jiang Nanan memanfaatkan momentum tarikannya untuk membalikkan tubuhnya sebelum dia melakukan handstand di kepalanya. Setelah ini, dia menekuk pinggangnya seolah-olah tidak memiliki tulang di tubuhnya. Jari-jari kakinya menyentuh bagian atas leher binatang buas itu. Cincin jiwanya yang kedua menyala, dan cahaya kuning aneh menyebar dari kakinya. Setelah ini, Jiang Nanan mulai berputar dengan cepat, menggunakan tubuhnya sebagai poros. Keterampilan jiwa kedua Jiang Nanan disebut Gravity Control. Dia tidak hanya mengendalikan lawannya, dia juga mengendalikan dirinya sendiri. Kepala kadal besar itu terbanting ke dinding. Jiang Nanan mengerahkan kekuatan dengan jari-jari kakinya, dan secara langsung menghancurkan saraf pusat kadal 1000 tahun ini. Tubuhnya mulai berkerut, dan tidak bisa merangkak ke depan lagi. Nan Suishui, Nan Qiuqiu dan Ye Gui mengikuti anggota Sekte Tang, siap untuk memperkuat mereka jika diperlukan. Nan Qiuqiu dan Ye Gui masih baik-baik saja. Mereka sepenuhnya memahami kemampuan semua orang dari Sekte Tang, tetapi ini adalah pertama kalinya Nan Suishui menyaksikan mereka beraksi. Dia sangat terkesan dengan semua orang muda yang memiliki budidaya 6 cincin dan bahkan 7 cincin. Tidak hanya mereka memiliki kombinasi terbaik dari cincin jiwa, tetapi masing-masing dari mereka memiliki spesialisasi dalam sesuatu. Ketika mereka melepaskan keterampilan jiwa mereka, mereka sangat kuat, dan kontrol mereka bahkan lebih menakutkan. Mereka tidak menyia-nyiakan setetes pun kekuatan jiwa mereka, dan selalu mampu mengalahkan musuh-musuh mereka dengan metode paling sederhana. Ji Juechen masih yang paling mematikan di antara semua orang. Ketika dia menebas pedang penghakimannya, binatang buas ribuan tahun benar-benar tidak dapat menahan kekuatannya. Dimanapun cahaya pedangnya lewat, semua binatang jiwa yang berusaha memanjat tembok kota terbunuh. 10.000 tahun jiwa buas hanya mampu melawannya sedikit sebelum mereka kewalahan. Sementara gerakan pedangnya sangat sederhana, dia pasti tidak kalah dengan Sol Douluo berdering 8 dalam hal mematikan. Semakin banyak makhluk jiwa yang mengisi ke arah atas tembok kota. Ketika pertempuran fisik mulai pecah, Shrek Academy sepenuhnya menunjukkan kekuatannya. Setiap guru dan siswa memiliki kekuatan pertempuran yang hebat. Selain itu, mereka berbagi chemistry hebat satu sama lain. Master tipe serangan, tipe agility, tipe pertahanan, tipe tambahan, dan tipe kontrol terkoordinasi dengan sangat baik satu sama lain. Mereka menderita sangat sedikit korban karena mereka berhasil melawan serangan binatang buas. Jiwa berdering yang diperoleh Sekte Tang di bawah kepemimpinan Xuan Ziwen sebelumnya memainkan peran yang sangat penting saat ini. Banyak penguasa jiwa pasukan pertahanan kota Shrek diperkuat karena cincin-cincin jiwa itu, dan secara keseluruhan kemampuan tentara telah meningkat pesat sebagai hasilnya. Semua peluru meriam jiwa stasioner telah ditembakkan, dan tentara jiwa binatang telah menderita banyak korban. Dari udara, jelas bahwa tentara binatang buas tidak lagi padat, ada banyak ruang kosong di banyak bagian tentara. Biji sudah memberikan yang terbaik. Namun, dia tidak berdaya, karena banyak dari peluru meriam jiwa yang diam tidak ditembakkan ke arahnya. Alat jiwa masih sangat efektif meskipun pertempuran sekarang sudah mulai diperjuangkan melalui cara fisik. Selama beberapa tahun terakhir, Akademi Shrek telah mulai menghargai penggunaan alat jiwa oleh guru jiwa.
Di Departemen Jiwa Marsial, bahkan ada kelas khusus yang dirancang untuk menginstruksikan guru jiwa tentang penggunaan alat jiwa. Mereka tidak hanya diajarkan cara menggunakan alat jiwa jarak jauh, tetapi juga mengajarkan cara mengoperasikan alat jiwa jarak dekat. Bersamaan dengan bantuan dari Self-Driving Thoughts, Shrek Academy mampu menahan serangan dari para makhluk buas jiwa, meskipun mereka berada di bawah tekanan besar. Bunga api yang berbeda dapat dilihat di langit dan di tanah. Langit adalah medan perang para penguasa jiwa yang kuat dan para makhluk buas. Dari tua-tua paviliun Dewa Laut ke guru halaman dalam dan luar, mereka yang memiliki 7 cincin atau lebih terutama bertempur di langit. Lawan mereka adalah binatang buas dengan budidaya 50.000 tahun atau lebih. Tuan jiwa bertarung berdasarkan kecerdasan, kemampuan, dan bantuan alat jiwa mereka. Sementara ada lebih banyak tuan jiwa yang terluka, sangat sedikit dari mereka yang mati. Begitu seseorang terluka, dia segera diganti sementara dia mencari perawatan medis. Setelah dirawat, dia akan dikirim untuk bertarung sekali lagi. Jumlah obat yang disimpan Akademi Shrek bisa menyaingi obat dari Kekaisaran. Itu adalah hasil akumulasi 10.000 tahun. Waktu berlalu, detik demi detik, saat pertempuran semakin brutal. Tentara udara jiwa binatang itu menjadi lebih bertekad. Bahkan setelah membayar harga sangat tinggi, mereka masih tidak mau mundur. Tanda pisah. 2 jam berlalu, 4 jam berlalu, semakin banyak korban mulai muncul di dinding kota Shrek. Bangkai binatang buas mulai menumpuk, dan berbagai warna cincin jiwa mulai muncul. Beberapa dari mereka sangat berharga. Shrek berada di ambang kehancuran, tetapi bagaimana dengan jiwa binatang? Dari wajah pucat biji, terlihat jelas bahwa pasukan binatang buas telah menderita kerugian besar juga. Karena ini adalah serangan habis-habisan, binatang buas jiwa yang mengisi di depan adalah hewan buas 1000 tahun atau 10.000 tahun. Namun, binatang buas yang kuat ini sangat terkuras saat ini. Jiwa binatang 100 tahun yang mengikuti di belakang mereka jelas kurang dalam hal kemampuan. Biji tahu bahwa Great Stardow Forest harus menanggung kerugian besar bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini. Meskipun belum ada kerugian besar pada kekuatan tempur mereka yang lebih tinggi, mereka akan kehilangan terlalu banyak ratus, 1000, dan 10.000 tahun jiwa binatang. Jika mereka diserang oleh peluru meriam jiwa yang diam, mereka benar-benar musnah. 2000 peluru meriam jiwa stasioner telah memusnahkan sepertiga dari pasukan jiwa binatang. Butuh berabad-abad untuk mengisi kembali jumlah makhluk jiwa ini. Namun, tidak ada jalan keluar dari perang ini sekarang. Mata semua binatang jiwa telah berubah menjadi merah sekarang. Terlalu sulit untuk mundur. Hanya darah kota Shrek yang bisa menghapus kebencian mereka. Di langit, Ditian masih dikekang oleh Penatua Suan dan Penatua Mu. Kadang-kadang lampu menyala di langit, menunjukkan bahwa Ditian sedang berjuang. 6 jam sore telah berlalu. Tanda pisah. Night turun sekali lagi. Kota Shrek bergetar, dan tampak seperti bisa runtuh kapan saja. Namun, itu berhasil bertahan selama 1 jam bahkan ketika bergetar. Sepertinya ada beberapa pasukan khusus yang melindunginya yang mencegahnya runtuh sepenuhnya. Kekuatan khusus ini disebut iman. Itu adalah keyakinan pada Shrek, dan keyakinan untuk melindungi kemuliaan Shrek. Hanya 2 hari sejak gelombang binatang muncul. Namun, kota Shrek bertekuk lutut hanya dalam 2 hari itu. 100 tahun yang lalu, pengembangan alat jiwa Akademi Shrek belum mencapai kondisi saat ini ketika gelombang binatang terakhir muncul. Namun, Akademi Shrek mendapat bantuan dari Sekte Tubuh, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Selain itu, BG tidak hadir saat itu, sehingga gelombang binatang secara alami tidak sekuat itu. 2 hari, hanya 2 hari, bahkan jika bala bantuan datang dengan kecepatan tinggi, mereka tidak bisa tiba begitu cepat. Meskipun Shrek sudah bangga dengan kinerja mereka, karena mereka membuat jiwa-jiwa binatang yang berbaring di tanah datar di luar kota dan di atas tembok kota membayar harga yang menyakitkan, apakah kota Shrek masih akan berjalan di jalan setapak kehancuran? Lampu alat jiwa mereka praktis menghilang. Hampir semua alat jiwa yang digunakan untuk mempertahankan kota telah hancur. Self-Driving Thoughts juga telah mundur ke kota karena kurangnya botol susu Sealet untuk memberi daya pada mereka. Insinyur jiwa yang mengendalikan mereka menghabiskan kekuatan jiwanya sendiri untuk membawa benteng berkendara sendiri ini kembali ke kota. Di sisi timur kota, Penatua Song dan Xian Liner melawan Bear Lord, tetapi mereka terus-menerus dipaksa kembali. Di tembok kota selatan,
pertempuran sudah menyebar di bagian atas tembok kota. Para penguasa jiwa kelelahan. Terhadap sejumlah besar binatang jiwa, kekuatan jiwa mereka terus terkuras meskipun mereka berada di atas angin dan terus membunuh binatang buas jiwa. Semua orang tahu bahwa keruntuhan kota Shrek bisa terjadi kapan saja. Begitu satu sisi kota jatuh, reaksi berantai akan dimulai. Mereka semua menggertakkan gigi dan bertahan. Meskipun mereka tahu mereka akan mati, mereka tidak ingin keruntuhan kota Shrek mulai dari sisi mereka. Boom! Boom yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota Shrek. Bahkan mereka yang sibuk berkelahi tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke asal mula ledakan yang memekakkan telinga itu. Itu berasal dari tembok kota timur. Kecepatan Penatua Song melambat seiring waktu berlalu, dan sebagai akibat usianya. Dia tidak berhasil menghindari satu serangan, dan dipukul ke bagian atas tembok kota timur oleh Dark Golden Terror Claw dari Bearlord. Tiba-tiba, sebuah lubang besar dan tidak beraturan yang lebarnya sekitar 20 meter muncul di tembok kota. Ditakdirkan, para prajurit yang membela tembok kota timur berubah sangat suram. Mereka sudah berada dalam situasi yang mengerikan. Jika tembok kota rusak, mereka akan kehilangan satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan. Apakah pelanggaran terakhir akan terjadi di sini? Sang beruang berseru dengan semangat. Jiwa binatang di luar sisi timur kota Shrek mempertaruhkan segalanya dan menyerbu ke lubang besar ini. Tentara kota Shrek terlalu lelah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus memberikan yang terbaik untuk menutup lubang ini, mereka tidak punya energi untuk menggerakkan kaki mereka. Kekuatan jiwa mereka telah sepenuhnya terkuras. Sementara mereka benar-benar ingin menutupi lubang ini, mereka benar-benar tidak berdaya saat ini. Apakah mereka benar-benar hancur? Pada saat kritis ini, seberkas cahaya keemasan lembut tiba-tiba menyebar dari dalam kota Shrek, datang dari arah Akademi Shrek. Sinar cahaya keemasan itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap, ia mencapai semua jalan ke tembok kota. Semua manusia merasakan kehangatan saat mereka terbenam dalam cahaya keemasan ini. Mereka merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan, dan energi serta kekuatan jiwa mereka mulai pulih dengan cepat. Semua binatang buas juga diusir dari tembok kota oleh kekuatan yang kuat. Sorakan terkejut terdengar dari keempat sisi tembok kota pada saat yang sama. Bahkan penguasa jiwa yang lebih kuat dari Shrek dengan cepat mundur ke wilayah yang ditutupi oleh sinar cahaya kemasan. Bahkan ketika Bearlord, Myriad Demon King, dan Scarlet King menyerang dengan sekuat tenaga, mereka tidak bisa mengguncang sinar cahaya kemasan ini. Saat ini, keseluruhan kota Shrek tampaknya telah ditelan oleh Invincible Barrier. Sementara tentara dan penguasa jiwa bersorak, para tetua dari Paviliun Dewa Laut tidak senang. Hanya mereka yang tahu dari mana kekuatan itu berasal. Itu adalah kekuatan pohon emas. Kekuatan ini adalah kekuatan pamungkas yang ditinggalkan nenek moyang Shrek untuk melindungi Shrek setelah mereka menyatu dengan pohon emas. Itu hanya bisa disadap dalam situasi terburuk. Bab 403, Tentara Roh. Penatuamu telah menggunakan kekuatan pohon emas sekali sebelumnya untuk mendukungnya dan Penatua Suan dalam mengendalikan Ditian. Pada saat ini, kekuatan pohon emas digunakan sekali lagi untuk melindungi seluruh kota dan untuk membantu para prajurit kota Shrek pulih. Jumlah energi yang dikonsumsi oleh upaya ini dari pohon emas sangat mencengangkan. Pertempuran belum berakhir, dan pasukan Beast Soul tetap berada di luar kota. Mereka masih menyerbu dinding seolah-olah mereka tidak merasa lelah, dan energi pohon emas terus dihabiskan. Ini juga berarti bahwa Penatuamu dan Penatua Suan menarik lebih sedikit energi dari pohon emas di pihak mereka, dan ini juga berarti mereka akan menyegel Ditian untuk periode waktu yang lebih singkat. Itu adalah metode putus asa untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Solusi yang mereka hanya bisa beralih ketika mereka tidak punya pilihan lain. Penatua Song melayang di udara dan merasakan kekuatan jiwanya beregenerasi ketika dia menatap ke langit dan bergumam, jika pohon emas digunakan seperti itu sekali lagi, kita mungkin tidak lagi dapat mempertahankan segel itu di langit. Melepaskan energi pohon emas secara langsung memengaruhi segel di langit. Riak cahaya di langit sekarang tampak lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah perjuangan Ditian telah menjadi jauh lebih intens. Perlindungan ini hanya akan memungkinkan prajurit Shrek untuk bertahan selama 2 hingga 4 jam lagi. Tapi bagaimana dengan sesudahnya? Orang-orang senior Shrek Academy merenungkan masalah ini, dan hampir tanpa harapan. Tiba-tiba, Valkyrie Douluo, Xian Liner menunjuk ke arah tertentu dan bertanya, "Bu, lihat, apa itu?" Dia menunjuk ke arah barat laut.
Dia tinggi di langit, sehingga dia bisa melihat dengan jelas, dan meskipun malam itu gelap, lampu hijau gelap yang bersinar samar dari arah itu jelas dan melotot. Warna hijau gelap diwarnai dengan merah dan putih gelap, dan tampak sangat drifty dan cepat berlalu ketika mereka bergerak menuju kota Shrek. Titik-titik ini masih sangat jarang dan tersebar pada awalnya, tetapi jumlahnya dengan cepat bertambah dalam bidang penglihatannya. Mereka menjadi padat dan kompak saat mereka berjalan menuju kota Shrek, dan meskipun mereka tidak bergerak sangat cepat, mereka pasti bergerak menuju kota Shrek. Apa itu? Apakah itu bala bantuan kita? Penatua Song memusatkan perhatiannya pada lampu-lampu itu. Malam itu gelap, dan lampu-lampu itu masih agak jauh, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Xian Liner memaksakan tawa dan menjawab, satu-satunya harapanku adalah hal-hal itu bukan bala bantuan untuk pasukan bis-bis. Pasukan binatang buas tampaknya tidak merasakan kedatangan para tamu yang tidak disukai itu, karena cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul dari kota Shrek menyebabkan gangguan di antara mereka. The Bear Lord, Myriad Demon King, The Scarlet King, dan para Beast Soul kuat lainnya sedang menyerang cahaya keemasan itu dengan setiap ons kekuatan mereka. Ada beberapa dari mereka sekarang, dan tidak butuh waktu lama sebelum banyak warna berbeda menghiasi cakrawala di kejauhan. Xian Liner dengan cepat turun kembali ke kota. Dia mengambil alat jiwa teleskopik dan kemudian menatap ke arah barat laut lagi, dan wajahnya dengan cepat menjadi pucat mengerikan. Apa itu? Katakan padaku, apa yang bisa lebih buruk daripada penghancuran total kota Shrek? Penatua Song tertawa getir ketika dia berbicara. Xian Liner tertegun sejenak. Aku bisa melihat kerangka, Jiangxi, penunggang kuda tanpa kepala, dan banyak makhluk aneh dan aneh yang berbeda. Mereka tampak seperti Gereja Roh Kudus. Penatua Song juga terkejut. Jika Gereja Roh Kudus mengganggu pada saat seperti ini, mereka pasti tidak ada di sini untuk membantu kota Shrek. Kota Shrek saat ini dikepung oleh pasukan besar binatang buas, dan Gereja Roh Kudus hanya akan memiliki satu tujuan jika mereka ada di sini, mereka ingin mendapatkan hasil yang tidak adil dari pertempuran ini. Ada sejumlah binatang buas spektakuler yang tewas di medan perang, dan sejumlah besar prajurit kota Shrek juga tewas. Roh dan mayat itu selalu menjadi yang paling disukai Gereja Roh Kudus. Itu tidak benar. Jika mereka ada di sini untuk mendapat manfaat yang tidak adil, mereka tidak akan muncul begitu cepat. Mereka akan menunggu sampai kedua belah pihak menderita kerugian besar sebelum bergerak sehingga mereka dapat memaksimalkan keuntungan dan keuntungan mereka. Selain itu, mereka harus mengalahkan gelombang buas yang kuat ini. Gereja Roh Kudus tidak bisa sebodoh itu. Mungkinkah mereka tidak takut dengan gelombang buas yang menyerang mereka? Xian Liner penuh dengan keraguan dan kebingungan. Ekspresi Penatua Song sungguh-sungguh ketika dia berkata, kecuali Gereja Roh Kudus ada hubungannya dengan gelombang buas ini dari Great Stardow Forest, mungkin ini sudah menjadi pengaturan mereka sejak awal. Xian Liner membentak ibunya dan berkata, Bu, spekulasi Anda terlalu menakutkan. Namun, binatang buas bintang besar Dow Forest harus membenci Gereja Roh Kudus lebih daripada membenci kita. Bagaimana bisa makhluk-makhluk itu bekerja bersama mereka? Petik 2. Penatua Song menghela nafas dan berkata, tidak masalah apakah tebakan saya menakutkan atau tidak. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah pasrah pada nasib. Petik 2. Kubah cahaya emas pohon emas menjadi semakin lemah, dan penguasa jiwa Shrek telah pulih hingga sekitar 50% dari energi fisik dan kekuatan jiwa mereka. Mereka memiliki kesempatan lain dalam pertempuran ini, tetapi bisakah mereka benar-benar melihat cahaya di ujung terowongan? Tepat pada saat ini, pasukan Beast Soul akhirnya menemukan masa tamu yang tidak disukai yang datang dari barat laut. Individu kuat Shrek Academy yang melayang dan menonton di udara menghela napas lega ketika mereka melihat reaksi jiwa binatang. Sekelompok binatang buas dipisahkan dari belakang pasukan besar di luar tembok kota barat dan utara dan menyerbu para tamu yang tidak disukai itu. Rupanya, tamu-tamu yang tidak disukai itu tampak galak dan tidak ramah pada mereka. Penatua Song tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak di langit, bala bantuan kami ada di sini. Tunggu sebentar, semuanya. Kemenangan sudah di depan mata. Suaranya sangat keras, dan gelombang suara bergema di setiap sudut kota Shrek. Dia melonjak melalui langit ketika dia berbicara, berubah menjadi Howhado Godly Hawk sekali lagi, dan terbang menuju Bear Lord. Orang lanjut usia memiliki pengalaman dan kebijaksanaan paling banyak. Untuk sementara mengabaikan fakta bahwa Penatua Song adalah individu terkuat di kamp kota Shrek untuk saat ini,
tanggapannya yang tenang pada saat yang genting untuk memanfaatkan para tamu yang tidak disukai ini sehingga dia dapat menggembleng para prajurit Shrek menciptakan efek yang sangat penting. Pada titik ini, para prajurit kota Shrek semuanya lelah dan kelelahan. Golden Tree hanya bisa membantu mereka memulihkan sebagian dari kekuatan fisik dan kekuatan jiwa mereka, tetapi itu tidak bisa menghilangkan kelelahan dan pikiran mereka yang lelah. Apalagi yang lebih baik untuk meningkatkan moral selain bala bantuan. Bala bantuan berarti harapan, harapan untuk bertahan hidup. Perlindungan pohon emas diam-diam menghilang, dan pertempuran meletus sekali lagi setelah jeda sementara itu. Penguasa jiwa Shrek telah berhasil memulihkan sebagian kekuatan mereka melalui kekuatan pohon emas, dan mereka sepertinya disuntik dengan steroid saat semangat mereka berkembang. Koordinasi dan kerja tim yang tampaknya telah hilang karena kelelahan dan kelelahan tampaknya kembali. Dan para prajurit berhasil menekan binatang buas ke titik di mana mereka tidak bisa mengisi ke atas tembok kota. Ini adalah kekuatan pertempuran yang dibawa oleh semangat, kata bala bantuan telah menyalakan kembali api di hati semua orang. Gerombolan binatang buas yang telah berpisah dari tentara bentrok dengan masa tamu aneh yang tidak disukai di kejauhan. Kedua belah pihak mulai bertarung, tetapi mereka cukup jauh, dan tidak banyak yang bisa dilihat dengan jelas. Namun, semua orang bisa melihat sinar cahaya bersinar di sana-sini, dan binatang buas jelas melepaskan berbagai keterampilan jiwa untuk melawan para tamu yang tidak disukai itu. Lampu-lampu berkelap-kelip yang datang dari para tamu yang tidak disukai di kejauhan dengan cepat padam, tetapi mereka tampak seperti gelombang buas ketika mereka menyerang kota, ada begitu banyak dari mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum gerombolan makhluk buas itu dikuasai, dan masa tamu yang tidak disukai mulai mengambil langkah ketika mereka menuju kota Shrek. Xian Liner membantu ibunya melawan binatang buas sementara dia mengawasi para tamu yang tidak disukai itu di kejauhan. Bala bantuan, apakah mereka benar-benar bala bantuan? Bagaimana makhluk-makhluk spektral itu menjadi bala bantuan bagi kota Shrek? Tapi mereka jelas bertarung dengan pasukan binatang buas. Bagaimana lagi kekuatan-kekuatan ini dapat dijelaskan selain bahwa itu adalah bala bantuan? Lolongan furious bisa terdengar terus-menerus dari dalam tentara jiwa binatang. Perintah datang dari hewan buas tingkat tinggi, dan tentara tidak memisahkan pasukan lagi untuk melawan para tamu yang tidak disukai itu. Mereka terus menyerang kota Shrek dengan arogan dengan segala yang mereka miliki. Pasukan makhluk spektral yang sangat besar semakin dekat, dan mereka dengan cepat tiba di dekat tepi pasukan Beast Soul. Untungnya, malam itu gelap, dan tentara kota Shrek tidak bisa melihat apa-apa saat mereka bertarung di tembok kota, mereka hanya bisa melihat titik-titik cahaya. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang tahu siapa yang datang untuk memperkuat mereka dan dari mana mereka berasal. Namun, semua orang memiliki banyak iman dan kepercayaan pada kata-kata Penatua Song, dan mereka juga mempercayainya karena mereka mendambakan bala bantuan untuk sampai terlalu banyak di hati mereka. Tentara spektral mulai melancarkan serangan. Titik masuk mereka sangat kebetulan, mereka menyerang dari posisi antara front barat dan utara pada awal pertempuran. Jiwa binatang di dua front ini masing-masing dipimpin oleh Myriad Demon King dan Scarlet King, dan mereka pasti akan melawan jika mereka diserang. Namun, mereka saat ini sedang mengepung kota dengan kekuatan penuh mereka, dan mereka tidak memiliki banyak koordinasi di antara mereka. Kekuatan eksternal ini benar-benar telah memaksa jalan jauh ke dalam jajaran binatang buas itu. Jiwa binatang di belakang tentara relatif lebih lemah, kebanyakan dari mereka adalah jiwa-jiwa 10 tahun dan 100 tahun. Pasukan spektral menerjang melalui pasukan binatang buas seperti pisau panas melalui mentega. Tanda pisah. Pada saat ini, ada 9 gerbang hitam pekat besar yang terletak sekitar 20 km barat laut kota Shrek yang tidak bisa dilihat siapapun, dan gerbang ini memuntahkan makhluk spektral secara terus-menerus. Ada kerangka, liches, dan penunggang kuda tanpa kepala yang menakutkan di antara makhluk-makhluk spektral ini. Kadang-kadang, akan ada makhluk besar seperti kekejian yang memiliki kekuatan bertarung yang menakutkan, tetapi tidak ada makhluk yang lebih kuat dari entitas itu. Ada mata vertikal emas merah tua yang diposisikan di langit di tengah dan di belakang 9 gerbang, mata berkedip dengan cahaya menakutkan dan dingin. Murid mata vertikal ini sepenuhnya putih seperti salju, dan warna abu-abu mematikan memenuhi ruang di sekitarnya. Ada garis-garis warna emas merah dengan pola matahari di sekitar warna abu-abu itu. Mata vertikal ini memancarkan undulasi spiritual yang intens.
Mantra berbunyi bisa terdengar ketika lampu-lampu emas merah berubah menjadi pola yang menghubungkan 9 gerbang bersama sehingga mereka bisa dibuka terus-menerus. Eye of the Asura, jiwa sejati tubuh bela diri. Ya, Huo Yuhao ada di sini. Dia telah kembali ketika Shrek City paling membutuhkan bala bantuan. Dia telah tiba sebelum malam, tetapi dia tidak bergegas menuju kota Shrek begitu dia mencapai itu. Dia bisa dengan jelas melihat apa yang terjadi pada Shrek City yang tinggi di langit dari kejauhan. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa dan impulsif ketika dia menyaksikan binatang buas yang menakutkan itu, dan dia tidak turun untuk membantu kota Shrek meskipun emosinya bergolak. Dia sangat jelas bahwa meskipun dia telah menjadi jiwa sage, dan dia jauh lebih kuat dari jiwa-jiwa yang khas, dia toh masih sendirian. Bisakah dia berurusan dengan pasukan yang luar biasa dari binatang buas sendirian? Dia tidak bisa, dan dia akan memiliki kesempatan yang sangat tipis untuk mengisi daya di dalam kota Shrek dan bertemu dengan teman-temannya, dan melakukan itu tidak akan membantu situasi. Membunuh beberapa binatang buas dari luar tidak akan menyelesaikan masalah kota Shrek sama sekali, jadi dia harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan situasi mengerikan kota Shrek. Oleh karena itu, dia mulai bersiap setelah mempelajari situasi dengan hati-hati, bersiap untuk necromancy. Huo Yuhao sangat jelas bahwa menggunakan necromancy dan memanggil makhluk spektral ke benua Douluo adalah kemampuan master roh jahat di mata semua orang. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan reputasinya pada saat seperti ini, dan membantu Shrek keluar dari pengepungan mereka lebih penting daripada hal lain di dunia. Dia memulai mantra necromantiknya. Dia mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan melepaskan salah satu mantra necromantik terkuat yang telah ditinggalkan oleh Calamity Necromancer Electrolux pada jejak spiritualnya, Spectral Calamity. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari Spectral Calamity karena dia tidak cukup kuat, jadi dia hanya bisa memanggil makhluk-makhluk spektral yang relatif lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, mereka adalah batas yang bisa dia raih dengan kekuatannya saat ini. Gerbang hitam besar itu terbuka satu demi satu dan terhubung ke Demi-Plane yang ditinggalkan Electrolux untuknya. Huo Yuhao mulai mengendalikan dan memerintahkan makhluk-makhluk spektral itu ketika mereka muncul, satu demi satu. Dia tidak memobilisasi pasukan spektralnya begitu mereka muncul. Tentara spektral membutuhkan waktu untuk mengumpulkan, dan ketika hari masih cerah, dia takut pasukan spektralnya akan menyebabkan kekacauan dan kepanikan di kota Shrek ketika mereka muncul di medan perang. Karena itu, dia menunggu sampai malam tiba dan langit benar-benar gelap, sehingga tidak ada yang bisa melihat dataran dengan jelas dari kejauhan. Baru pada saat itulah Huo Yuhao memerintahkan pasukan spektral bahwa Spectral Calamity telah memanggil ke arah kota Shrek. Huo Yuhao telah berubah menjadi mata Asura, dan dia telah melepaskan kekuatan spiritual sebanyak yang dia bisa. Dia mengandalkan Demi-Plane yang ditinggalkan Electrolux baginya untuk memanggil banyak makhluk spektral dalam waktu singkat. Huo Yuhao mengerti bahwa pasukan spektralnya tidak akan cocok dengan pasang binatang buas ini karena dia tidak bisa memanggil makhluk spektral tingkat atas. Namun, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah membeli waktu untuk Shrek, dan dia harus menunda dan melukai pasukan Beast Soul sebanyak mungkin. Hanya dengan begitu dia bisa menciptakan peluang bagi Shrek untuk bertahan hidup. Metode ini jauh lebih bermakna dan praktis daripada hanya melemparkan dirinya ke medan perang. Seperti yang diprediksi Huo Yuhao, pasukan spektralnya muncul pada waktu yang paling tepat karena perhitungannya yang cermat. Pasukan bala bantuan ini datang sangat tiba-tiba tetapi pada waktu yang tepat. Huo Yuhao berhasil menyemangati dan membangkitkan kembali semangat kota Shrek. Lebih jauh lagi, seperti keberuntungan, dia telah memobilisasi pasukan spektralnya tepat ketika pohon emas menyembuhkan prajurit kota Shrek. Situasi mengerikan kota Shrek langsung sangat diperbaiki. Tanda pisah. Di bagian depan timur, tembok kota telah ditembus, tetapi tuan-tuan jiwa tipe bumi dengan cepat memperbaikinya. Pertempuran masih di puncaknya. Huo Yuhao memilih untuk masuk dari barat laut karena dia menemukan bahwa biji terlalu mahir dalam penyembuhan di front selatan. Meskipun dia tidak tahu dia adalah Emerald Swan, yang berada di peringkat nomor 4 di antara 10 binatang hantu besar, dia tidak mau menghadapi musuh seperti itu. Makhluk-makhluk spektralnya tidak takut mati, dan tugasnya yang paling penting adalah menangani sebanyak mungkin kerusakan pada pasukan makhluk buas jiwa. Tentara spektral Huo Yuhao akan mencapai efek yang jauh lebih kecil jika dia menyerang bagian depan biji. Tentara spektral aneh Huo Yuhao meledak ke medan perang,
sebagian besar dari mereka adalah tentara kerangka dan Jiangshi, yang merupakan mayat hidup tingkat rendah. Namun, meskipun mereka dianggap tingkat rendah, mereka masih kuat. 2 atau 3 mayat hidup yang ditumpuk bersama memiliki kekuatan bertarung yang sebanding dengan 10 tahun jiwa buas. Mayat hidup lainnya, seperti para penunggang kuda dan kekejian tanpa kepala itu, dianggap sangat ganas dalam pertempuran. Selain itu, mayat hidup ini jauh lebih takut pada kematian daripada bahkan binatang buas, dan mereka tidak tahu apa itu rasa sakit dan ketakutan. Yang mereka pedulikan hanyalah menyerang secara manual. Dalam keadaan seperti itu, situasinya secara bertahap berkembang ke arah yang bermanfaat bagi kota Shrek. Tentara spektral Huo Yuhao dengan cepat dihabiskan, tetapi makhluk mayat hidup terus-menerus muncul dari belakang. Pada saat ini, seluruh pasukan spektral telah menyerbu ke medan perang, dan tampaknya tak ada habisnya ketika mereka menyerang dengan marah ke arah barat laut. The Scarlet King dan Myriad Demon King telah menyadari di mana masalahnya pada saat ini, tetapi mereka masih harus berurusan dengan para penatua dari Paviliun Dewa Laut. Setiap penatua tunggal dari Paviliun Dewa Laut adalah seorang veteran pertempuran, usia mereka telah memberi mereka banyak pengalaman, dan membuat mereka cukup tangguh. Meskipun mereka bisa melihat dari mana bala bantuan mereka berasal dari langit, tidak masalah mengapa para tamu yang tidak disukai ini ada di sini sekarang. Musuh dari musuh mereka adalah teman mereka. Saat ini, pasukan binatang buas adalah ancaman terbesar bagi kota Shrek. Oleh karena itu, mereka mencoba yang terbaik untuk menyibukkan dan menahan binatang buas yang kuat sehingga mereka tidak bisa mengarahkan pasukan binatang buas, dan agar mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran melawan makhluk mayat hidup. Tanda pisah. Mata Asura bergetar dan akhirnya turun dari langit, mendarat di tanah saat kembali ke sosok asli Huo Yuhao. Gerbang hitam menutup satu demi satu, kekuatan spiritual Huo Yuhao hampir sepenuhnya habis. Dia tidak punya pilihan selain untuk menghentikan Spectral Calamity. Huo Yuhao masih merasa sedikit takut ketika dia menatap pasukan undead yang sangat besar. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak dapat mengimbangi kekuatan spiritualnya saat ini. Jika dia menggunakan mantra necromantik ini sebagai titol Douluo, dia mungkin akan lebih menakutkan daripada tuan jiwa jahat manapun, karena dia akan memiliki pasukan mayat hidup yang benar-benar tak ada habisnya. Jika dia bisa memiliki mayat hidup yang kuat seperti liches dan naga tulang, dia bisa secara langsung mengubah makhluk hidup menjadi mayat hidup setelah kematian, dan dia akan memiliki kekuatan untuk bertarung melawan musuh yang kuat. Pikiran ini menghilang begitu muncul dalam pikiran Huo Yuhao. Mengejar kekuatan dan kebesaran membuatnya sesaat bersemangat, tetapi dia berkeringat dingin pada saat berikutnya, karena dia ingat sesuatu yang Electrolux telah katakan kepadanya sebelumnya. Electrolux telah memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengandalkan kemampuan kuat ini untuk mengendalikan mayat hidup. Kalau tidak, bencana dan pertumpahan darah akan menimpa benua jika Huo Yuhao kehilangan kendali atas pasukan mayat hidupnya. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Huo Yuhao menyilangkan kakinya dan duduk. Dia mengalihkan pandangannya ke dalam dan menarik cincin jiwanya ke tubuhnya. Setelah cincin Rose Gold dan Red Soul terakhir memasuki tubuhnya, ia menjadi sepenuhnya transparan, sebelum menghilang ke udara, begitu saja. Kekuatan spiritual material beton memungkinkan cincin jiwanya jutaan tahun dari Skydream Ichewom untuk berevolusi sekali lagi. Imitasi telah menjadi bagian dari kemampuan bawaannya, dan meskipun kekuatan rohaninya hampir seluruhnya dihabiskan, imitasi masih akan secara alami melindunginya. Huo Yuhao tidak bisa memikirkan berapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan pasukan undead-nya terhadap pasukan Beast Soul. Prioritas utamanya saat ini adalah memulihkan kekuatan spiritualnya secepat mungkin sehingga ia dapat terus bekerja keras untuk mempertahankan kota Shrek. Tanda pisah. Biji bisa melihat apa yang terjadi di front barat laut, tapi dia tidak bisa meninggalkan sisinya sendiri karena mereka membutuhkan perlindungannya. Intel beralih dari bis-bis ke bis-bis dan akhirnya ke dia, dan dia dengan cepat menemukan detail tentang apa yang terjadi. Wajah Anggun Emerald Swan menjadi pucat. Dari mana datangnya pasukan mayat hidup ini? Apakah mereka dikendalikan oleh manusia? Jika demikian, seberapa menakutkankah itu? Dia merasakan hatinya sakit saat dia menyaksikan binatang buas mati satu demi satu. Kerugian mereka jauh melebihi estimasi sebelumnya. The Beast God Ditian tahu bahwa Shrek akan sulit dihadapi. Karena itu, dia secara pribadi terlibat dalam pertempuran sesegera mungkin sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan bertarung paling ganas Shrek secepat mungkin.
Binatang buas tidak sepenuhnya tertutup dari dunia. Paling tidak, mereka tahu tentang kematian Penatuamu. Namun, kekuatan tersembunyi Shrek masih melebihi penilaian mereka. Roh Penatuamu masih ada, dan dia telah bekerja sama dengan Penatua Suan untuk menyegel di Tian. Ini telah membuat pasukan bis-bis menjadi pemimpin, dan mereka hanya bisa bertarung secara independen dalam hal memerintah sesama bis-bis. Bukan itu saja. Peluru meriam jiwa stasioner yang ditembakkan dari kota Shrek membawa rasa sakit yang tak terbayangkan dan kerusakan pada pasukan binatang buas. Banyak makhluk jiwa, bahkan makhluk jiwa tingkat atas, tidak tahu apa yang terjadi sebelum mereka berubah menjadi debu. Beberapa ribu peluru meriam jiwa stasioner. Kerang ini telah menyebabkan lebih banyak kerusakan dan cedera pada binatang jiwa daripada pertempuran garis depan. Lebih dari 1 juta jiwa buas tinggal di Great Stardow Forest. Tetapi kebanyakan dari mereka berusia antara 10 hingga 100 tahun, sementara beberapa bahkan tidak bisa dianggap sebagai makhluk buas jiwa. Kali ini, meskipun binatang jiwa Great Stardow Forest telah mengerumuni, mereka hanya memobilisasi sekitar 400.000 binatang jiwa. Di antara mereka ada lebih dari 300.000 jiwa-jiwa yang memiliki budidaya antara 10 hingga 100 tahun. Tapi sekarang, berapa banyak Beast Soul yang tersisa? Ada kurang dari 200.000 jiwa-jiwa yang tersisa, yang berarti lebih dari 40% dari pasukan binatang jiwa telah tewas di medan perang. Mereka hanya menyerang satu kota manusia. Kota Shrek tidak dianggap sebagai kota berskala besar, seperti ibu kota berbagai kekaisaran, tetapi telah menyebabkan begitu banyak kerusakan pada binatang jiwa Great Stardow Forest. Lebih dari 100.000 binatang buas jiwa yang telah mati meninggal karena cangkang meriam jiwa yang diam itu. Pada saat ini, tanah datar di sekitar kota Shrek dipenuhi dengan bangkai binatang buas. Beberapa cincin jiwa telah padam karena waktu, tetapi cincin jiwa baru melayang keluar dari makhluk-makhluk lain yang baru saja mati. Jadi bagaimana jika mereka menang dalam pertempuran ini? Mungkinkah mereka masih masuk ke dunia manusia seperti yang mereka bayangkan di awal sehingga mereka bisa melemahkan manusia sebanyak mungkin? Itu tidak mungkin lagi. Biji jelas bahwa bahkan jika mereka memenangkan pertempuran ini, binatang buas tidak akan mendapat banyak keuntungan dari kemenangan ini. Lagi pula, tidak ada banyak di dunia manusia yang diinginkan oleh makhluk buas. Jiwa binatang hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tetapi apa yang akan mereka lakukan setelah pertempuran ini? Apakah mereka akan terus berjuang? Kecuali mereka tidak ingin hutan bintang besar Dow bertahan, terus bertarung hanya akan menyebabkan kematian dan kehancuran mereka sendiri. Di Tian kuat, tapi dia tidak bisa bertarung melawan seluruh dunia sendirian. Akademi Shrek memiliki cara mereka untuk membatasi dirinya, tetapi apakah kekaisaran lain di benua Douluo tidak memiliki metode serupa? Oleh karena itu, bahkan jika binatang buas dapat memusnahkan kota Shrek, binatang buas bintang besar Dow Forest hanya bisa mundur kembali ke hutan. Pasang binatang buas ini menjadi tidak berarti setelah kehilangan mereka berjumlah lebih dari 40% dari total kekuatan mereka. Mereka tidak melemahkan manusia. Sebagai gantinya, manusia memberikan pukulan hebat pada kekuatan yang terakumulasi selama 10.000 tahun oleh Great Stardow Forest. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Biji hilang. Dia hanya bisa memerintah saudara-saudaranya ketika dia melepaskan keterampilan jiwa penyembuhan satu demi satu sehingga dia bisa menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa rekan senegaranya. Tentara mayat hidup masih berjuang. Pertempuran mereka melawan binatang buas adalah seperti pertempuran binatang buas melawan pejuang kota Shrek. Pasukan mayat hidup menderita kerugian besar, dan 10 mayat hidup harus mati untuk membunuh satu jiwa binatang. Tapi lalu bagaimana? Huo Yuhao mengandalkan kekuatan spiritualnya yang tangguh dan penghalang yang telah ditinggalkan oleh cecer Necromancer Electrolux untuknya, dan memanggil 100.000 makhluk mayat tingkat rendah. Jika mayat hidup ini bentrok dengan pasukan binatang buas di medan perang frontal, mayat hidup itu akan dengan cepat dikuasai. Namun, pasukan Beast Soul telah bertarung selama 2 hari dan 2 malam, sedangkan Beast Soul top tier saat ini sibuk dalam pertempuran dengan Elite Shrek Academy di sisi lain. Dalam keadaan seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh makhluk jiwa lainnya? 100.000 mayat hidup menerobos barisan mereka dan gangguan yang mereka sebabkan sudah cukup untuk mempengaruhi gelombang pertempuran. Selain itu, meskipun mereka yang tidak mati tidak tahu cara bekerja sama, cedera tidak benar-benar memengaruhi kekuatan bertarung mereka. Titik masuk mereka sangat baik, dan pasukan binatang buas di front barat dan utara turun ke kekacauan.
Serangan mereka di kota Shrek sekarang jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Bala bantuan ada di sini. Prajurit Shrek di tembok kota tidak tahu bahwa pasukan mayat hidup adalah bala bantuan mereka, tapi serangan lambat dari makhluk buas jiwa membangkitkan semangat mereka. Jiwa binatang yang telah naik ke atas dari kedua sisi dipaksa kembali turun, dan beberapa tuan jiwa yang tidak lagi sibuk mengambil istirahat sementara ini untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Raungan marah dan memekakkan telinga menggema tinggi di langit. Awan kuning keemasan bergulung-gulung di langit, dan sosok besar bisa terlihat samar-samar bergelut di awan. Ditian tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran di bawah ini, tetapi kekuatannya yang kuat berarti dia masih memiliki koneksi dengan pasukan binatang buas, dan dia masih bisa merasakan situasi mereka. Dia telah menemukan bahwa segala sesuatu berjalan salah, dan dia melipat gandakan upayanya untuk menerobos segel Taoti yang digunakan Penatua Suan dan Penatua Mu bersama untuk menahannya. Pasukan mayat hidup mulai berkurang jumlahnya, dan yang baru tidak lagi dikenakan biaya dari kejauhan. Ada lebih sedikit dan lebih sedikit mayat hidup, tetapi pasukan binatang buas yang mereka serang juga berkurang. Waktu terus berlalu ketika binatang buas menyerang di front utara dan barat memiliki kekuatan bertarung mereka sangat lemah. Boom, boom, boom. Pencahayaan hitam meledak di seluruh awan bercahaya yang tinggi di langit. Retakan mulai muncul di langit, Ditian akhirnya akan keluar dari segelnya. Penatua Mu dan Penatua Suan telah menahan Ditian selama 3 hari dengan dukungan pohon emas. Namun, pohon emas telah mengkonsumsi banyak energi ketika telah menyembuhkan tentara kota, dan ketika itu dengan paksa mengusir binatang buas yang membanjiri. Selanjutnya, Ditian bisa merasakan situasi mengerikan yang dialami saudara-saudaranya, dan dia tidak akan terganggu dengan luka-lukanya sendiri ketika ia mencoba untuk keluar dari segel dengan biaya berapapun. Segel itu hampir hancur. Jiwa-jiwa binatang digembleng sedikit ketika mereka mendengar raungan Ditian. Emerald Swan berkomunikasi dengan 3 binatang buas lainnya di seberang medan perang, dan akhirnya memberi perintah untuk sementara mundur. Tanda pisah. Pasang binatang yang berkerumun secara bertahap mundur, tetapi mereka berputar di sekitar kota Shrek ke barat laut saat mereka mundur. Mereka harus menyelesaikan masalah di belakang mereka jika mereka ingin memberikan tekanan di depan mereka. Meskipun mereka tidak tahu dari mana datangnya pasukan mayat hidup, hal-hal ini terlalu menjengkelkan. Serangan mereka di kota Shrek bisa berhenti untuk saat ini, tetapi mereka harus memusnahkan para tamu yang tidak disukai ini, apapun yang terjadi. Apa yang terjadi setelah itu membuktikan kesenjangan antara tentara mayat hidup dan tentara makhluk buas jiwa. Ketika pasukan jiwa binatang dari keempat front mengepung mereka, tidak butuh lebih dari 15 menit bagi mereka untuk menyerbu pasukan mayat hidup, sampai tidak ada satupun makhluk tak hidup yang tersisa. Bahkan sekarang, tidak banyak orang yang bisa melihat siapa bala bantuan mereka dari atas tembok kota Shrek. Tanda pisah. Jiwa binatang telah mundur, tetapi mereka tidak bergerak terlalu jauh. Mereka mulai memakan bangkai-bangkai binatang buas yang telah mati untuk memulihkan diri. Keempat binatang buas akhirnya bertemu satu sama lain. Mereka tidak berbicara sama sekali, dan wajah mereka tampak hitam. Mereka telah kehilangan pertempuran ini, dan kerugian besar yang mereka alami adalah pukulan berat terhadap vitalitas bintang besar Hutando. Ini terutama benar karena kaisar binatang yang menguntungkan, singa emas bermata 3, telah meninggal. Mereka semua menunggu Ditian untuk melepaskan segelnya. Hanya Dewa Binatang yang bisa membuat keputusan akhir tentang apakah mereka harus menyerang atau mundur. Tanda pisah. Bagian atas tembok kota Shrek sangat buruk dan berantakan. Pada saat yang sama ketika pasukan jiwa buas mundur, semua orang merosot ke tanah di tembok kota. Ini termasuk tentara, guru jiwa, dan bahkan siswa dan guru Akademi Shrek dari halaman dalam. Mereka dikurung dalam pertempuran sengit selama sehari dan semalam, dan mereka telah menghabiskan terlalu banyak energi baik dalam pikiran maupun tubuh. Pada saat ini, hampir tidak ada orang yang masih bisa berdiri di tembok kota Shrek. Dorongan untuk semangat yang disebabkan oleh kedatangan bala bantuan menghilang dengan mundurnya jiwa binatang buas, dan hanya kelelahan dan kelelahan yang tertinggal. Keempat Safagebis tidak mengetahui hal ini, tetapi jika mereka melanjutkan serangan lain pada saat ini, mereka mungkin akan mencapai hasil yang mengesankan. Semua orang dari Tang Sekte juga terpuruk lemas di tanah. Kelompok ini termasuk Nan Suishui, Nan Qiuqiu, dan Ye Gui. Pakaian semua orang ternoda oleh darah binatang buas.
Kenyataan membuktikan bahwa strategi pertempuran yang Bei Bei telah atur sangat masuk akal. Mereka mengandalkan saling kimia dan seberapa dekat mereka satu sama lain untuk mempertahankan diri sebagai satu tubuh bahkan di saat-saat terberat. Nan Suishui adalah jiwa Douluo, dan selain Ye Guyi dan Nan Qiuqiu, mereka bertiga menjadi bala bantuan yang efektif. Meskipun semua orang terluka, semua orang berhasil selamat. Ji Juechen menjadi selebriti paling cemerlang di tembok kota selatan setelah pertempuran ini. Dia telah membunuh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang penghakimannya, dan ada banyak prajurit dan penguasa jiwa dari pasukan pertahanan kota Shrek yang berteriak, Dewa Pedang. Pada saat ini, Dewa Pedang mereka tidak bisa menyatukan dirinya lagi, dan dia terengah-engah saat bersandar ke benteng. Namun, tidak sedikit pun kelelahan terlihat di matanya, hanya ada kegembiraan. Ya, dia telah berhasil mencapai pemahaman yang lebih baik tentang permainan pedang melalui pertempuran ini, dan telah mencapai beberapa terobosan dengan kekuatannya sendiri. Sejak dia bertemu dengan Jing Ziyan, banyak hal baru telah ditambahkan dalam hidupnya. Kali ini, dia mengandalkan pertempuran terus-menerus dan bahaya untuk memasukkan elemen baru ini ke dalam niat pedangnya. Baginya, melakukan itu lebih penting daripada meningkatkan kekuatan jiwanya. Bei Bei juga terengah-engah dengan cara yang sama, tetapi ada ekspresi kecemasan di wajahnya saat dia menatap ke langit. Risiko Shrek belum sepenuhnya terselesaikan. Lihat, apa itu? Tiba-tiba Susanshi mengangkat tangannya dengan paksa dan menunjuk ke langit. Semua orang mengikuti arah yang ditunjuk oleh jarinya, dan bisa melihat bayangan melayang di udara di kejauhan. Bayangan ini datang langsung ke kota Shrek, dan turun ke tembok kota. Jejak api hijau berkedip-kedip dengan gambar aneh mengikuti di balik bayangan ini. Api hijau adalah tanda Shrek. Itu juga berarti bahwa orang ini, yang terbang kembali dari kejauhan, ramah. Bala bantuan, mata semua orang berbinar ketika mereka berpikir tentang seruan Penatua Song sebelumnya. Tembok kota Shrek sedang berenang bersama para korban yang terluka dan kelelahan, tetapi binatang buas telah menderita kerugian jauh lebih berat daripada Shrek. Beberapa master jiwa telah tewas dalam pertempuran, tetapi ada banyak lagi yang selamat. Anggota Tang Sekte bergetar ketika mereka merasakan gelombang undulasi spiritual yang aneh, dan bayangan yang terbang di udara mendarat di samping mereka. Malam itu gelap, tetapi bayangan ini membawa sinyal hijau Shrek, jadi sosoknya yang menjulang sangat jelas. Orang ini dengan cepat turun dari langit dan mendarat di atas tembok kota. Selanjutnya, ia mendarat di tengah anggota Tang Sekte. Yu Hao, semua orang dari Sekte Tang terperosok dalam kelelahan yang ekstrim pada saat ini, tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi berseru dengan kejutan yang menyenangkan ketika mereka melihatnya. Iya nih, bukankah itu Huo Yu Hao yang turun dari langit? Huo Yu Hao telah memulihkan kekuatan spiritualnya dan merasakan perubahan di kota Shrek pada saat yang sama. Dia telah berhasil melarikan diri dari bawah hidung Affiliate Tyrant King, jadi tidak sulit untuk membayangkan seberapa kuat kekuatan spiritualnya. Ketika dia menemukan bahwa pasukan binatang buas untuk sementara mundur, dia terbang ke kota Shrek tanpa ragu-ragu. Tentu saja, dia mengambil jalan memutar panjang untuk menghindari binatang buas yang terkonsentrasi di bagian barat laut, dan tiba di sisi selatan kota. Dia menggunakan deteksi spiritual dan dengan cepat menemukan teman-temannya. Kakak senior tertua, kakak senior kedua, kakak senior ketiga, aku kembali. Air mata mengalir di mata Huo Yu Hao ketika dia melihat teman-temannya berserakan di tanah. Namun, dia tidak menangis terseduh-seduh. Sebaliknya, ia dengan cepat melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa luka semua orang. Dia menghela nafas lega ketika dia yakin bahwa semua orang kurang lebih baik, dan duduk di samping Bei Bei. Bei Bei menatap Huo Yu Hao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, "Kamu semua sudah kembali, Yu Hao. Kamu benar-benar telah menyebabkan bencana kali ini." Petik 2. Huo Yu Hao memaksa tertawa juga dan berkata, "Saya tahu, dan saya minta maaf. Kakak senior tertua, saya." Susanshi berkata, "Sudah cukup, Bei Bei. Bagaimana Anda bisa menyalahkan Yu Hao atas bencana ini? Dia tidak tahu bahwa Kiwer adalah singa emas bermata 3. Apakah Anda mengatakan bahwa Yu Hao kita seharusnya mati?" Petik 2. Bei Bei berbalik ke arah Huo Yu Hao dan mendesah pelan. "Kamu seharusnya tidak kembali." Huo Yu Hao balas menatap Bei Bei dan berkata, "Aku harus kembali, kakak senior tertua." Bei Bei memelototinya. "Gelombang buas masih ada di sini.
Tidakkah kamu menganggap bahwa kamu akan membuat percikan untuk Shrek dan Tang Sek? Petik 2. Huo Yuhao menatap luka di langit yang menjadi lebih besar dan lebih besar. Apakah Penatua Suan menyegel di Tian? Gelombang buas ini akan segera berakhir. Petik 2. Kegembiraan mengalir di mata Bei Bei. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Penatua Suan bukan satu-satunya. Nenek moyang kita juga ada di sana. Petik 2. Leluhur. Huo Yuhao tertegun sejenak sebelum pulih. Matanya berbinar ketika dia bertanya, kamu, maksudmu, guru kita juga ada di sana. Emosi Huo Yuhao berdesir, dan semua orang dari Tang Sekte di sekitarnya langsung merasakan gelombang tekanan spiritual yang berkembang memancar dari tubuhnya, menggoncangkan hati semua orang. Bei Bei berseru heran, Yuhao, kekuatan spiritualmu.